Kami sudah mencari Yang Mulia selama 3 tahun, tetapi masih belum menemukan jejaknya. Mengapa dia harus menyelidiki kebenaran masa itu sendirian, sampai tidak mengizinkan kita ikut serta? Yang Mulia telah menghilang selama 3 tahun, dan negara-negara tetangga mulai gelisah. Banyak orang di luar sana mengatakan bahwa Yang Mulia tewas dalam perang besar 3 tahun lalu. Sekarang perbatasan tidak stabil, hanya dengan mengeluarkan pengganti dan menggunakan nama besar Yang Mulia, barulah kita bisa menakuti negara-negara tetangga. Baiklah, aku mulai dulu ya. Namaku Suyun, usiaku 26 tahun, penghasilan bulanan 5.000 RMB, dan aku seorang koki. Merokok, minum, spa, pijat, semua aku lakukan. Aku tidak punya hobi khusus, hanya suka menggoda wanita, juga suka bermain kartu. Aku punya utang sebesar 1 juta RMB. Kalau kamu ingin menikah denganku, kamu harus memberiku mahar 3 juta RMB. Kalau tidak, tidak bisa. Suyun, kan kamu yakin datang untuk kencan buta? Memangnya kenapa? Kalau aku punya waktu luang, lebih baik aku mengajak beberapa gadis minum teh sore. Dengan sikapmu yang seperti ini, kamu tidak terlihat seperti orang yang ingin menikah. Siapa bilang? Asal kamu memberiku mahar 3 juta RMB, kita langsung menikah. Tidak masalah. Anak nakal, gadis itu sudah menunggu lama. Kamu kemana saja? Aku beritahu, kalau kamu tidak bawa menantu perempuan untukku, aku juga tidak mau hidup lagi. Tunggu saja untuk mengurus jenazahku. Kamu bukan Ki Hailian yang seharusnya kencan buta denganku? Kamu bisa memanggilku Chen Jiai. Bukankah ini meja nomor 2? Tentu saja meja nomor 2, tapi ini meja VIP nomor 2. Mejamu seharusnya di lobi, meja nomor 2. Sial, kenapa tidak bilang dari tadi? Kamu juga tidak bertanya. Permisi, kita tidak akan bertemu lagi. Sepertinya dia tidak ingin menikah. Kebetulan aku juga tidak ingin menikah dengan Xiao Changping. Aku bisa menjadikannya sebagai tameng. Tolong cari tahu seseorang bernama Suyun dari Kota Rong. Dalam 10 menit, aku ingin semua informasinya. Sudah jam berapa ini? Kenapa masih belum datang? Kenapa kamu baru datang sekarang? Hari ini aku... Sudahlah, kalau mau menikahiku, harus siapkan dulu uang mahar sebesar 840.000 RMB, juga beli rumah mewah secara lunas. Rumahnya harus atas namaku, ya? Lalu, setiap bulan beri aku uang jajan 100.000 RMB. Apa katamu? Ada masalah? Tidak masalah. Sama sekali tidak masalah. Aku hanya penasaran saja. Kamu mengajukan syarat seperti itu, kualifikasi apa yang dirimu miliki? Aku bekerja di salah satu perusahaan terbesar di Provinsi Kang, yaitu Grup Sinyal. Gaji bulananku 3.000 RMB. Aku datang untuk kencan buta denganmu. Aku bukan pengabul permintaan. Kenapa kamu bicara seperti itu? Gadis secantik aku seharusnya dimanjakan oleh kalian para pria. Kamu yang bertanggung jawab mencari nafkah, aku yang bertanggung jawab untuk cantik. Ada masalah? Tidak masalah. Sama sekali tidak masalah. Bagaimana denganmu? Jangan pernah menurunkan standarmu. Tetap seperti itu ya. Bagus kalau tidak ada masalah. Namun, bagaimana denganmu? Apa pekerjaanmu? Berapa gaji tahunanmu? Aku? Ya. Gajiku 5.000 RMB per bulan. Koki teknik wok. Koki. Apa? Koki miskin dengan gaji hanya 5.000 RMB per bulan, berani-beraninya kencan buta denganku? Siapa yang memberimu keberanian? Sebulan 5.000 RMB? Itu bahkan tidak cukup untuk membeli satu tas. Membuatku marah sekali. Direktur Chen, saya sudah selidiki dengan jelas. Suyun tinggal di komplek Long Taiyuan, Kota Rong. Saat ini dia bekerja di restoran Qinghe sebagai seorang koki teknik wok. Gaji bulanan 5.000 RMB, tidak punya kebiasaan buruk. Baik, aku mengerti. Kalau kamu tidak suka, kamu boleh pergi. Tidak ada yang menahanmu. Tidak perlu mempermalukanku di sini. Aku memang ingin mempermalukanmu. Memangnya kenapa? Sekalipun tidak punya cermin, kamu bisa berkaca di kubangan air, katakan? Lihatlah dirimu sendiri dengan penampilan miskinmu itu. Apakah pantas berkencan buta denganku? Cepat pergi, jangan merusak suasana hatiku. Kau.
Bagus sekali. Dasar miskin rendahan. Berani-beraninya kamu menyuruhku pergi. Hari ini aku tidak akan pergi. Kau bisa apa? Memangnya kau berani memukulku? Berani? Gadis liar dari mana ini? Berani-beraninya memukulku. Kau tahu siapa aku? Pacarku itu berasal dari grup Sinyal. Dasar gadis sialan. Tunggu saja pembalasanku. Memangnya kenapa dengan grup Sinyau? Pasangan kencan butamu itu kuambil. Ku beri 3 detik, pergi. Orang miskin sepertimu juga berani menyentuh wanitaku. Sayang, kamu akhirnya datang. Oh, bukankah ini tetanggaku Suyun? Kenapa? Sekarang kau sengsara sampai harus berkencan buta? Datang lagi satu orang bodoh. Kau kenal dia? Tetanggaku, dia selalu pamer keunggulan di depanku. Suyun, kenapa kau berpura-pura? Bukankah kau hanya seorang koki bergaji 50.000 RMB sebulan? Aku di grup Sinyao, gaji tahunanku jutaan RMB. Apa yang bisa kau bandingkan denganku? Bahkan target kencan butamu sekarang jadi pacarku. Orang sepertimu ditakdirkan melajang seumur hidup. Siapa bilang dia lajang? Akulah tunangannya. Sayang, barusan wanita rendahan ini yang memukulku. Kau harus membelaku. Lalu pecundang bau ini, kamu harus memberinya pelajaran. Kau pasti aktris bayaran Suyun, kan? Mampukah dia mendapatkan tunangan secantik dirimu? Lebih baik kau ikut denganku saja. Aku jamin kau akan hidup enak. Kau pikir kau pantas? Hebat, hebat. Lepaskan. Lepaskan. Tolong, ada yang memukul. Mulai hari ini, kau dipecat dari grup Sinyau. Dasar wanita rendahan. Kau pikir kau siapa? Akan kubunuh kau. Berani sekali menyinggung CEO Chen. Direktur Chen, masalahnya sudah ditangani. Wang Lishan sudah dikeluarkan dari perusahaan. Sekretaris Zhang. Kau CEO grup Sinyao Direktur Chen. Seret dia pergi. Direktur Chen, saya bersalah. Beri saya satu kesempatan lagi. Direktur Chen, saya bersalah. Grup Sinyao bernilai puluhan miliar. Ternyata kau sekaya ini. Namun, gaji bulananmu yang 5.000 RMB agak sedikit. Mau jadi kaya? Aku ini tidak menjual diri. Aku pergi dulu. Tunggu. Suyun, kan? Apakah tertarik menikah denganku? Tertarik menikah denganku? Menikah? Kamu tidak bercanda, kan? Apa aku terlihat seperti sedang bercanda? Aku tahu keluargamu juga mendesakmu. Asalkan kita berdua menikah palsu, kamu juga bisa terhindar dari desakan menikah. Lagi pula, selama kamu setuju, mungkin saat suasana hatiku baik, kamu boleh saja mendekatiku. Siapa tahu. Aku beritahu, kalau kamu tidak bisa bawa menantu perempuan untukku, aku juga tidak mau hidup lagi. Tunggu saja untuk mengurus jenazahku. Baik, aku terima. Tapi aku tegaskan dulu ya, aku tidak mengincar apapun darimu. Aku hanya tidak mau repot. Halo, Besok adalah ulang tahun kakekmu. Ingatlah untuk kembali dan berdiskusi mengenai pernikahanmu dengan Tuan Muda Xiao. Ibu, sudah kubilang, aku tidak mau menikahi Xiao Changping. Aku sudah punya pasangan. Pasti cari yang palsu lagi, kan? Dengar ya. Tuan Muda Xiao segera meneruskan posisi penguasa kota Rong. Ayahnya segera dipromosikan menjadi wakil kepala Akademi Longwu. Ini adalah pejabat tinggi. Lihatlah sekeliling. Siapa lagi di kota Rong yang latar belakangnya lebih baik darinya? Aku menikah dengan orang, bukan menikahi latar belakang keluarga. 3 tahun lalu Dewa Agung Istana Han mengalahkan berbagai negara. 3 tahun telah berlalu sejak pertempuran itu. Baru-baru ini, markas Istana Han menyebarkan kabar bahwa sang dewa ingin melakukan kunjungan pribadi secara diam-diam untuk menyelidiki perkembangan kehidupan rakyat. Jika warga melihat sang dewa agung, dilarang mengerumuni, dilarang mengganggu, dilarang mengusik. Selanjutnya, kami akan melaporkan 2 tanda pengenal sang dewa. Melihat kedua benda ini sama seperti melihat sang dewa agung. Tanda pengenal pertama, token dewa agung. Perintah ini adalah benda suci Istana Han, hanya dewa agung yang boleh memilikinya. Tanda pengenal kedua, topeng naga wilayah suci. Ini adalah benda yang sering dipakai dewa agung. Andai saja Suyun adalah dewa agung Istana Han.
Sayang sekali, dia hanya seorang koki. Kau ini. Memangnya kau tak bisa membawa kantong yang lebih bagus? Orang tuaku selalu mendekati orang berkuasa. Bagaimana jika kamu ketahuan seperti ini? Ini hanya sedikit barang, kantong apapun sudah cukup. Kamu adalah Dewa Agung Istanahan? Kamu adalah Dewa Agung Istanahan? Kamu bicara apa sih? Kalau begitu, bagaimana bisa kamu punya barang-barang ini? Ini adalah tanda pengenal dari Dewa Agung Istanahan. Ini properti cosplay. Dewa Agung Istanahan merupakan sosok legendaris paling hebat di masanya. Wajahnya sungguh tampan dan rupawan. Aku ini koki, mana mungkin seperti itu? Dewa Agung Istanahan bertahun-tahun memakai topeng, tidak banyak yang pernah melihatnya. Bagaimana kamu tahu dia tampan rupawan? Aku hanya menebaknya. Aku bereskan kamar dulu ya. Tunggu dulu. Apa yang kamu lakukan di siang bolong begini? Begitu bergairah? Jadi, kamu mau? Kita sudah sepakat, urusannya selesai setelah menghadapi orang tua. Aku tidak menjual diri. Benar, hanya untuk menghadapi orang tua. Jadi, kamu pura-pura jadi Dewa Agung Istanahan saja. Berpura-pura jadi Dewa Agung Istanahan. Iya, properti-properti milikmu ini bukankah sangat cocok? Kalau kamu adalah Dewa Agung Istanahan, orang tuaku pasti tidak akan berani menentang. Tidak bisa. Berpura-pura jadi Dewa Agung Istanahan itu adalah hukuman mati. Jadi, asalkan mereka tidak tahu, bukankah itu sudah cukup? Besok adalah pesta ulang tahun kakekku. Tepat sangat cocok. Cocok? Hmm, Cocok untuk kita mati bersama, bukan begitu? Aku saja tidak tahu berapa orang yang datang ke pesta ulang tahunnya. Aku tidak mau. aduh. Pesta ulang tahun kakekku hanya dihadiri keluarga kami, tidak ada orang luar. Setelah urusan besok berhasil, aku akan menambah 50 juta RMB. Uang receh seperti itu tidak berarti apa-apa. Apakah itu cukup? Melihat ketulusanmu, aku terpaksa menyetujuimu. Baik, saya mengerti. Tuan Long, apa yang dikatakan markas Istanahan? Istanahan mendesakku untuk menyelidiki Provinsi Kang dan mencari Dewa Agung. Apa sebenarnya yang terjadi? Di luar sana bilang Dewa Agung menghilang selama 3 tahun. Tapi pihak Istanahan malah bilang Dewa Agung selalu ada di markas Istanahan. Saya jadi bingung sekali. Ini kemungkinan besar adalah kabar palsu yang disebar Istanahan. Dewa Agung menghilang 3 tahun. Perbatasan tidak stabil. Negara-negara sekitar mulai bergerak. Baru setelah itu Istanahan menyebarkan kabar bahwa Dewa Agung sedang bertapa di markas. Sesungguhnya, perbatasan tidak stabil, sehingga Istanahan mendesak para kepala setiap akademi untuk mencari jejak Dewa Agung. Bukankah itu berarti begitu kabar Dewa Agung tidak ada di Istanahan tersebar, maka akan terjadi perang lagi? Seharusnya begitu. Saat ini, perbatasan belum memanas. Semuanya bergantung pada nama Dewa Agung untuk menakut-nakuti. Tuan Long, besok pesta ulang tahun Tuan Besar keluarga Chen, yaitu Chen Shiji. Saya tidak tahu apakah Tuan Long berkenan untuk hadir. Baik, aku akan datang tepat waktu besok. Chen Shiji, Tuan Long. Keluarga Chen di Kota Rong hanyalah keluarga paling bawah di kalangan kelas atas. Mengapa Anda harus memberi muka pada keluarga Chen? Keluarga Chen memang kelas bawah, tapi Xiao Jishan cukup baik. Setahun lalu, Xiao Jishan mengabdi pada Istana Han. Saat menangkap pengkhianat, dia menahan satu tebasan pisau dan berhasil menangkapnya. Dia mendapat penghargaan dari Istana Han. Dalam sebulan lebih, Xiao Jishan yang menjabat sebagai wali kota Kota Rong, setelah masa jabatannya berakhir, akan dipindahkan ke posisi wakil kepala Akademi Longwu. Ternyata begitu. Jadi putra Xiao Jishan yaitu Xiao Changping yang menggantikan sebagai wali kota Kota Rong. Seharusnya juga karena hal ini. Benar, Xiao Changping mendapat keuntungan dari ayahnya menjadi wali kota Kota Rong berikutnya. Hanya saja, Xiao Changping ini kabarnya agak terlalu sombong. Perlu lebih banyak dilatih. Changping, Jiai adalah cucu perempuan yang paling aku sayangi. Setelah kamu dan Jiai menikah, jangan perlakukan dia dengan buruk. Kakek, jangan khawatir, aku akan memperlakukan Jiai dengan baik. Kalau begitu aku sudah tenang.
Jiayi, kamu datang di saat yang tepat. Kebetulan Changping juga ada di sini. Hari ini bertepatan dengan pesta ulang tahun kakek, kami memutuskan untuk menetapkan pernikahan kalian berdua. Kenapa Xiao Changping datang? Gawat, jika dia tahu bahwa Suyun menyamar sebagai Dewa Agung, habislah aku. Jiayi. Ini adalah cincin berlian yang sengaja aku beli seharga 8 juta RMB di pelelangan, namanya Kristal Hati. Aku harap kamu menyukainya. Ambil kembali cincin berlian ini, aku tidak menyukaimu. Jiayi, calon penguasa kota Rong telah merendahkan diri untuk menyatakan cinta padamu. Bagaimana bisa kamu menolaknya? Jiayi, ini adalah pernikahan yang sangat baik. Jika kamu menikahi Tuan Muda Xiao, kita keluarga Chen juga akan ikut terangkat derajatnya, menjadi keluarga kaya terpandang di kota Kang. Tapi aku tidak menyukainya. Jiayi, Changping memiliki latar belakang keluarga yang terpandang. Kemampuannya juga sangat luar biasa. Jika berinteraksi dengannya dalam jangka panjang, kamu akan mulai menyukainya. Kakek, aku sudah bilang, aku tidak punya perasaan padanya. Aku tidak ingin banyak berinteraksi dengannya. Chen Jiayi, jangan tidak tahu terima kasih. Tuan Muda Xiao bersedia merendahkan diri untuk menyatakan cinta padamu. Kamu seharusnya bersyukur. Aku tidak perlu. Aku sudah menikah dan punya suami. Menikah? Dengan siapa kamu menikah? Bagaimana kami bisa tidak tahu? Kami tidak bisa menyetujui ini. Siapa yang menyuruhmu menikah? Apa kau sudah bertanya padaku? Cepat ceraikan dia lalu menikahlah dengan Changping. Tidak mungkin. Suamiku adalah tokoh yang benar-benar penting. Jika dia tahu kalian membicarakannya seperti ini, dia pasti akan membuat kalian tahu betapa hebatnya dia. Sehebat apapun dia, apakah sehebat keluarga Xiao? Sekuat apapun dia, bisakah dia menyaingi keluarga Xiao? Kakek, ayah, ibu. Sekalipun keluarga Xiao sangat hebat, jika di depan suamiku juga tidak ada artinya. Chen Jiayi, untuk urusan lain, aku bisa membiarkanmu melakukan sesukamu. Namun, soal ini tidak bisa. Kamu harus menikah dengan Changping. Kau bilang keluarga Xiaoku tidak ada artinya di hadapan suamimu? Benar. Keluarga Xiao di Provinsi Kang memang tidak berani bilang nomor 1, tetapi pasti segera masuk 3 besar. Ayahku akan segera dipromosikan menjadi wakil kepala Akademi Longwu, sedangkan aku juga akan segera menggantikannya sebagai wali kota Kota Rong. Di Provinsi Kang, selain Tuan Long, yaitu kepala Akademi Longwu, siapa lagi yang berani bertingkah di depan keluarga Xiao kami? Sehebat apapun keluarga Xiao, juga hanya bisa berkuasa pada Provinsi Kang saja. Jika sudah keluar dari Provinsi Kang, apa artinya keluarga Xiao? Keluarga Xiao kami mendapatkan restu dari Raja Suci Pengawal Istana Han, sedangkan aku juga adalah wali kota Kota Rong yang ditunjuk oleh Raja Suci Pengawal Istana Han. Menyinggung keluarga Xiao berarti menyinggung Raja Suci. Menurutmu, apa artinya keluarga Xiao? Kau selalu bicara tentang betapa hebatnya keluarga Xiaomu. Kalau begitu, tahukah kau siapa suamiku? Jangankan kau. Semua orang di sini harus tunduk hormat pada suamiku. Tunduk hormat? Jangan-jangan orang yang menikahimu merupakan Dewa Agung Istana Han? Kau benar. Dia adalah Dewa Agung Istana Han. Hahaha. Chen Jiayi, oh Chen Jiayi, apakah kau menganggapku anak usia 3 tahun? Dewa Agung sudah menghilang selama 3 tahun. Ini hanyalah alasan yang kau buat-buat. Chen Jiayi, hari ini sekalipun kau bicara sampai langit runtuh, kau tetap harus menikah dengan Tuan Muda Xiao. Jangan memakai tameng untuk mengelabuiku. Kalian ingin istriku menikah dengan siapa? Dari mana dia menemukan begitu banyak aktor? Dia mengeluarkan banyak modal. Kau ada masalah apa? Aku Suyun, suami sah Jiayi. Kau yang telah menipu putriku, aku beritahu. Hari ini kau harus bercerai dengannya. Kalau tidak, aku akan mematahkan kakimu. Anak muda, putri diriku, Chen Qihai bukan gadis yang bisa kau nikahi begitu saja. Cepat bercerai dengannya hari ini, lalu aku bisa melupakan masalah ini. Jika tidak, keluarga Chen tidak akan pernah memaafkanmu. Aduh, ayah, ibu, jangan begini. Dia ini adalah Dewa Agung Istana Han. Jika kalian bicara begitu, kepala kalian bisa dipenggal. Kau bilang kau Dewa Agung Istana Han. Kau meragukanku? Jangan coba-coba menipuku. Ayahku sebentar lagi segera menjabat sebagai wakil kepala Akademi Longwu. Apa kau pikir aku tidak tahu seluk-beluk Istana Han? Oh, kalau begitu lanjutkan ceritamu. Meskipun Istana Han selalu mengumumkan ke publik bahwa Dewa Agung berada di markas Istana Han, tetapi semua keluarga terkemuka seharusnya tahu satu hal ini, yaitu Dewa Agung telah menghilang. 3 tahun lalu, ada 24 negara tetangga dengan jutaan pasukan menyerbu negara kita. Dewa Agung memimpin pasukannya mengalahkan pasukan koalisi. Tetapi setelah pertempuran, Dewa Agung juga menghilang tanpa jejak. Artinya, kau tidak mengakuiku sebagai Dewa Agung, kan? Bukan, aku sama sekali tidak percaya bahwa kau adalah Dewa Agung Istana Han.
Kurang ajar. Siapa dirimu sampai berani mempertanyakan diriku? Tidak memberi hormat pada pemimpin, pantas dihukum. Siapa yang memberimu nyali? Pria kurang ajar, kau berani memukulku, bahkan berani mengaku sebagai Dewa Agung, matilah sudah dirimu. Saat ini perbatasan kembali bergejolak. Jika kamu benar-benar Dewa Agung, seharusnya kamu memimpin di Istana Han untuk menghadapi negara-negara sekitar, bukan berdiri di sini. Changping benar. Kami, seluruh keluarga terpandang tahu bahwa Dewa Agung telah menghilang selama 3 tahun. Kamu tiba-tiba muncul mengaku sebagai Dewa Agung, berarti kamu adalah Dewa Agung. Kalian jangan begini. Jika kalian terus berkata seperti itu, kalian akan membuat masalah besar. Sudahlah. Wah, hebat sekali kamu ya. Jika dia benar-benar Dewa Agung, mulai sekarang lakukan saja apapun yang kamu mau. Aku tidak akan menghalangi sama sekali. Astaga, apakah aku betul-betul Dewa Agung Istana Han? Kalian tidak berhak meragukanku. Lihat ini. Orang-orangku bukanlah orang-orang biasa. Negara-negara sekitar di mataku bagaikan rumput liar yang bisa dihancurkan dengan lambaian tangan. Kau bilang kau Dewa Agung, tapi mana buktinya? Hari ini aku nekat saja. Apapun yang terjadi, kami keluarga Xiao yang akan menanggung semuanya. Pengawal, tangkap pria ini. Tunggu, Xiao Changping. Atas dasar apa kau menangkap suamiku? Jika dia benar-benar Dewa Agung, dengan kekuatan keluarga Xiao, bagaimanapun juga kami pasti sudah mendapat kabar. Namun, aku tidak mendapatkannya. Jika Dewa Agung benar-benar tiba di Provinsi Kang, Tuan Long sebagai orang nomor 1 di Provinsi Kang pasti akan datang menyambutnya secara pribadi. Namun, aku belum pernah mendengar tentang ini. Gawat, jika terus begini, pasti segera terbongkar. Sayang. Ayo kita pergi. Berhenti. Apa aku bilang kalian boleh pergi? Mau pergi karena tidak bisa pura-pura lagi. Tidak semudah itu. Siapa bilang kami mau pergi? Hari ini aku akan memenuhi keinginanmu ini. Oh, keinginan kami yang mana yang akan kau penuhi? Ayah, kenapa ayah datang? Gawat, kenapa kepala keluarga Xiao datang? Wali kota Xiao, saya ingin memberitahu Anda. Bocah ini memalsukan identitas sebagai Dewa Agung lalu membuat keributan di pesta. Anda harus menghukumnya baik-baik. Benar, Wali Kota Xiao. Anda sebagai anggota Istana Han segera dipromosikan menjadi Wakil Kepala Akademi Longwu. Anda pasti punya cara untuk mengungkap kebohongannya. Kau adalah Dewa Agung Istana Han. Asli bukan palsu. Kau bilang kau Dewa Agung, tapi apakah kau punya token Dewa Agung? Tanda pengenal, sepenting token Dewa Agung, bagaimana bisa dibawa sembarangan? Kami... Berarti tidak punya. Apakah kalian tahu seberapa besar kejahatan dari memalsukan identitas Dewa Agung? Jangankan hanya kalian berdua, sekalipun seluruh keluarga Chen pun tidak akan sanggup menanggungnya. Siapa bilang kami tidak punya token Dewa Agung? Sayang. Berikan padanya. Apa dia bercanda? Itu palsu. Jangan takut. Berikan padanya. Ayah, Anda lihatlah. Habislah sudah. Mohon langit memberkati. Menerima mandat dari langit, hidup abadi dan makmur selamanya. Ini adalah token Dewa Agung. Apa? Ini adalah token Dewa Agung. Menerima mandat dari langit, hidup abadi dan makmur selamanya. Apa maksudnya ini? Kenapa aku merasa agak familiar? Token ini sepertinya sama persis dengan benda pengenal yang ada di berita. Apa? Dia adalah Dewa Agung? Pengetahuan kau memang terbatas. Dalam dunia ini, selain aku, siapa lagi yang berani memakai kata-kata seperti menerima mandat langit dan hidup makmur selamanya? Benar. Suamiku adalah Dewa Agung Istana Han. Kalian semua siapa yang berani menentang? Dia. Jika bukan Dewa Agung, siapa yang berani memalsukan token dan mengukir kata-kata ini? Kecuali dia tidak ingin hidup lagi. Menantuku. Aduh, tadi ibu yang salah. Jai bisa menikah denganmu memang keberuntungan besar baginya. Benar, lihatlah, Jiai, anak ini tidak bilang apa-apa sebelumnya menyebabkan kesalahpahaman sebesar ini. Hahaha. Benar, Dewa Agung. Tadi aku hanya bingung sesaat. Anda jangan mempermasalahkan kami, ya. Aku lebih suka gaya kalian tadi saat terlihat keras kepala. Aduh, menantuku. Tadi itu hanya kesalahpahaman. Siapa suruh tidak percaya pada kami? Suamiku, ayo kita pergi. Cepat kabur. Tunggu. Memangnya kalian sudah boleh pergi? Kepala keluarga Xiao, token Dewa Agung sudah ditunjukkan padamu. Apa kau ingin memberontak?
Dalam token Dewa Agung memang terukir kata-kata ini yang jarang diketahui orang-orang. Namun, itu tidak berarti tidak ada yang sama. Siapa bilang jika ada kata-kata yang terukir di atasnya ini, berarti tokennya asli? Kau bilang ini palsu? Kau pernah melihatnya? Meskipun aku belum pernah melihat token Dewa Agung yang asli, tapi aku tahu token Dewa Agung yang asli ada di markas besar Istana Han. Sudah dengar? Sudah ku bilang ini palsu. Halo, cari tahu tentang seseorang bernama Suyun. Dalam 10 menit, aku ingin mendapatkan semua informasinya. Gawat. Jika Xiao Changping menemukannya, bukankah semuanya akan terbongkar? Suyun, Chen Jiayi, kalian berani sekali menyamar menjadi Dewa Agung juga memalsukan token. Kalian tahu kesalahan kalian? Apakah kalian tahu kesalahan kalian? Kami tidak melakukannya. Tidak. Lalu, bagaimana kau menjelaskan benda pengenal palsu ini? Memalsukan token Dewa Agung semacam ini tidak ada kesulitan teknis apapun. Kepala keluarga Xiao, dari semua pengrajin ukiran di dunia ini, siapa yang berani mengukir kata-kata ini di atas token ini? Apa yang kamu pahami? Para pengrajin ukiran tidak berani, tetapi Suyun saja bahkan berani menyamar sebagai Dewa Agung. Menurutmu apakah dia berani mengukir kata-kata ini? Kau bilang token milikku palsu. Bagaimana kau membuktikannya? Untuk membuktikan apakah token ini asli atau tidak, sebenarnya sangat mudah. Cari seseorang yang mengenalnya, bukankah sudah bisa? Di Provinsi Kang ini, belum ada yang pernah melihat token Dewa Agung, kan? Jangan-jangan kau mau mencari sembarang orang untuk mengatakan itu palsu? Siapa bilang tidak ada yang mengenalnya? Apakah kalian lupa pada Litian Long, kepala Akademi Longwu, yaitu Tuan Long? Long! Tuan Long? Pak Long adalah orang nomor 1 di Provinsi Kencana. Hal itu saya akui. Tapi kenapa kamu bilang dia pasti mengenalnya? Pak Long dulunya adalah jenderal andalan di Istana Han. 3 tahun lalu, Sang Jun memimpin pasukan elit bertempur di Gerbang Langit Barat. Pak Long ikut serta dalam pertempuran itu. Tentu saja Pak Long pernah bertemu Sang Jun. Menurutmu, apakah Pak Long mengenalnya? Chen Jiayi, aku harap kamu mengerti. Yang asli tidak bisa dipalsukan, dan yang palsu tidak bisa menjadi asli. Suamiku adalah Sang Jun. Ini adalah fakta yang sudah ditetapkan. Karena kamu begitu yakin, maka aku akan menelepon Pak Long, meminta Pak Long datang untuk mengonfirmasi, agar tidak ada kesalahpahaman. Bagaimana menurutmu? Menurutku masalah kecil seperti ini tidak perlu sampai mengganggu Pak Long. Urusan Sang Jun adalah masalah kecil. Suamiku menyamar di Kota Angin tidak ingin orang lain tahu. Hahaha, menyamar. Chen Jiayi, saya si muda ini melihatmu sebagai kambing hitam, memberimu kesempatan. Selama kamu mengatakan yang sebenarnya, saya tidak akan mengungkit masa lalu. Cepat cari cara untuk menghentikannya. Cepat telepon orang itu. Buktikan identitas asli sang penguasa. Orang bodoh ini. Gawatlah sudah. Tunggu Tuan Long tiba untuk mengungkap kebohongan kalian. Keluarga Chen kalian akan dimusnahkan seluruhnya. Dimusnahkan seluruhnya? Apa hubungannya hal ini dengan keluarga Chen? Hubungan apa? Chen Jiayi adalah anggota keluarga Chen, kan? Lalu, pemuda ini secara resmi adalah menantu keluarga Chen. Dia memalsukan identitas sebagai Dewa Agung. Menurutmu, apakah ini ada hubungannya dengan keluarga Chen? Ini... Paman Chen, tolong jangan khawatir. Dengan hubungan antara keluarga Xiao dan Tuan Long, selama ayahku ada, aku akan berbicara baik di hadapan Tuan Long untukmu, pasti keluarga Chen akan aman. Tuan Muda Xiao, saya mengerti. Anda tenang saja. Suyun ini dibawa kemari oleh adikku untuk dijadikan tameng. Aku akan segera membuat mereka bercerai. Lalu, dia akan menikah dengan Anda, Tuan Muda Xiao. Itu baru bagus. Kalian tenang saja. Selama Chen Jiayi bersedia menikah dengan putraku, aku sebagai wali kota pasti melindungi keluarga Chen. Astaga. Tunggu. Aku sama sekali tidak akan menikah dengan Xiao Changping. Chen Jiayi, kau jangan seenaknya meski sudah dibantu. Tunggu Tuan Long tiba, lihat bagaimana keluarga Chen akan binasa. Aduh, Chen Jiayi, apakah kau mau mencelakakan seluruh keluarga Chen? Aduh, wali kota Xiao. Anak ini bicara omong kosong, tolong jangan dimasukkan ke hati. Aduh, Wali Kota Xiao, Anda tenang saja, Jiayi kami pasti menikah dengan Changping. Saya jamin. Cukup. Kepala keluarga Xiao, suamiku adalah Dewa Agung Istana Han. Apakah kalian tahu apa akibat dari tindakan kalian ini? Sudah dengar? Istriku sudah bicara. Cepat telepon. Jangan omong kosong. Nanti kita lihat siapa yang binasa. Anak muda kurang ajar. Sampai sekarang masih berani mengancam wali kota ini? Kau tunggu saja. Tuan Long, pada pesta ulang tahun keluarga Chen,
Ada yang memalsukan identitas Dewa Agung Istana Han. Ada yang berani memalsukan identitas Dewa Agung? Cari mati. Aku segera ke sana. Ye Ching, siapkan mobil. Kita ke pesta ulang tahun keluarga Chen. Baik. Aku ingin lihat siapa yang begitu nekat memalsukan identitas Dewa Agung. Tidak bisa hanya menunggu ajal. Kalau sampai Li Tianlong datang, kita semua akan mati. Aku masih ada beberapa urusan di perusahaan, jadi aku akan bawa Suyun pergi dulu. Nanti kita kembali lagi. Bukankah kamu bilang bocah ini adalah Dewa Agung? Kenapa begitu dengar Tuan Long mau datang, langsung buru-buru mau pergi? Tetap di sini baik-baik. Chen Jai menyamar menjadi Dewa Agung Istana. Han merupakan kejahatan besar yang bisa menghukum 9 turunan. Jika kau mengaku sekarang bahwa pemuda ini merupakan orang yang kamu bayar untuk menyamar jadi Dewa Agung Istana Han serta menikah dengan putraku, aku bisa memohon di hadapan Tuan Long untuk keluarga Chen kalian. Jiayi, jika kamu tidak setuju, seluruh keluarga Chen segera bersihkan leher kalian dan tunggu kematian. Kenapa kamu masih ragu? Kamu mau mencelakakan seluruh keluarga kita. Ini adalah kejahatan besar setara dengan menipu kaisar. Chen Jai, bagaimana bisa aku punya putri sepertimu? Sudah sampai seperti ini, kenapa kamu masih ragu? Apa kamu harus menunggu kami mati di hadapanmu, baru kamu puas? Kenapa kalian memaksaku? Jika kalian tidak memaksaku, hal seperti ini tidak akan terjadi hari ini. Apakah kami memaksamu? Kami melakukan ini demi kebaikanmu. Kau jangan... Diam. Apakah begini cara orang tua dan anggota keluarga bertindak? Memangnya kalian pantas? Siapa itu Xiao Changping? Dia terkenal memainkan wanita di Provinsi Kang. Kalian mendorongnya ke dalam jurang api. Keluarga Xiao adalah keluarga kaya raya terkemuka di Provinsi Kang. Mereka punya kekuasaan dan pengaruh. Menikah ke sana berarti hidup bahagia. Dengan kepribadian Xiao Changping, Jiayi yang menikah dengannya hanya akan menjadi objek permainan yang setiap hari menangis. Apakah ini yang disebut hidup bahagia? Jika di dunia ini tidak ada kekuasaan, apa bedanya hidup seperti anjing? Kekuasaan? Apakah di mata kalian hanya ada kekuasaan tanpa sedikit pun kasih sayang keluarga? Putri kalian hanya digunakan sebagai alat tukar untuk kekuasaan? Dengar. Hari ini, selama aku Suyun di sini, jangan harap bisa menyentuh istriku. Dia sendiri sudah dalam bahaya, tapi masih membelaku. Ternyata pemuda ini... Suyun, orang Kota Rong, koki profesional. Ternyata kau cuman koki rupanya. Awalnya masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Namun karena kau ingin melawan keluarga Xiaoku bahkan memalsukan identitas Dewa Agung, jangan harap kau bisa keluar dari sini hidup-hidup. Sekarang Jiayi adalah istriku. Kau berani bilang ini tidak ada hubungannya denganku? Istrimu? Dia akan segera menjadi istriku, kan? Kau belum pernah menyentuhnya, kan? Malam ini aku akan menjaganya dengan baik untukmu. Kau marah sekali, ya? Mau memukulku? Ayahku ada di sini. Coba saja kau pukul aku. Pukul aku, pukul aku, pukul aku. Dasar kurang ajar, lepaskan tanganmu. Suyun, apa yang kau lakukan? Cepat lepaskan Xiao Changping. Kurang ajar. Changping, Changping. Suyun, kau berani menyentuh Tuan Muda Xiao? Kalau bukan karena istriku yang bicara, aku pasti akan membuatmu muntah darah. Gawat, ini benar-benar jadi masalah besar. Bocah tenggik ini. Kau tunggu saja. Kau tak perlu khawatir aku akan kabur. Mana Li Tianlong yang kalian bicarakan? Mana dia? Apa dia kura-kura? Kenapa belum datang? Kepala Akademi Longwu, Li Tianlong telah tiba. Siapa yang berani memalsukan identitas sebagai Dewa Agung Istana Han? Tuan Long, dialah bocah tengik tersebut. Dia tidak hanya menyamar sebagai Dewa Agung, tetapi dia juga memalsukan token Dewa Agung. Tuan Long, bocah tengik, inilah yang memalsukan token Dewa Agung. Tuan Long, masalah ini putraku sudah menyelidikinya dengan sangat jelas. Benar adanya. Bocah sialan. Keluarkan token Dewa Agung itu biar Tuan Long lihat. Menerima mandat dari langit, hidup abadi dan makmur selamanya. Wali Kota Xiao, semua perkataanmu di atas, apakah kau yakin itu benar? Tuan Long, saya bersedia menjamin dengan kepala. Kali ini benar-benar tamat. Seharusnya aku sejak awal tidak membiarkan Suyun menyamar sebagai Dewa Agung Istana Han.
Sudahlah, aku akan menanggungnya sendiri. Li Tianlong, mengapa masih berdiri saja? Apa kau tidak mengenali token Dewa Agung? Apakah kau masih kepala Akademi Longwu Istana Han? Seluruh prajurit dengarkan perintah. Ikuti aku untuk meratakan pasukan musuh serta menaklukkan lautan luas. Bersumpah mengikuti Dewa Agung sampai mati. Bersumpah mengikuti Dewa Agung sampai mati. Bersumpah mengikuti Dewa Agung sampai mati. Apa yang dia lakukan? Ini benar-benar akan memakan korban jiwa. Kurang ajar. Apakah orang teman terlihat di bangsa kita mensebarkan teman-teman kita membawa Ayah, orang kecil seperti dia bisa memahami apa. Tindakan yang dia lakukan hari ini sama saja mencari mati. Tolong aku. Kurang ajar. Li Tianlong dari Akademi Longwu memberi salam pada Dewa Agung. Salam Dewa Agung. Tuan Long, ada apa dengan Anda? Dia bukan Dewa Agung Istana Han. Benar, jangan-jangan Anda salah. Kurang ajar. Menerima mandat langit, hidup makmur selamanya. Di seluruh dunia, kata-kata ini hanya muncul pada segel negara, serta token Dewa Agung. Di tempat lain, siapa yang berani menggunakan kata-kata ini bahkan mengukirnya? Tuan Long, dialah yang berani mengukirnya. Aduh. Maksudmu adalah aku tidak mengenali token Dewa Agung? Dewa Agung, hari ini kami yang buta dan telah menyinggung Anda. Demi Jiayi, tolong jangan permasalahkan keluarga Chen. Menantuku, mulutku ini salah bicara lagi. Bagaimana dengan pernikahanku dengan Jiayi? Aduh, lihatlah, Anda dan Jiayi bahkan sudah mendaftarkan pernikahan. Bagaimana kami bisa menjadi orang yang memisahkan pasangan? Tuan Long, bukannya aku dan putraku tidak percaya padamu. Namun, putraku Changping sudah menyelidikinya dengan jelas. Dia hanyalah seorang koki, bahkan sudah bekerja 3 tahun. Apa yang kalian katakan? Seorang koki. Benar, Tuan Long. Bagaimana mungkin Dewa Agung menjadi seorang koki? Kau yakin? Saya mana berani berbohong kepada Anda tentang ini, Tuan Long, hasil penyelidikan saya. Memang benar Suyun adalah seorang koki. Suyun, betapa beraninya dirimu. Hanya seorang koki kecil berani memalsukan identitas Dewa Agung Istana Han? Tuan Long, apa maksud Anda? Bukankah Anda pernah bertempur bersama Dewa Agung? Anda belum pernah melihat wujud Dewa Agung? Aku memang pernah bertempur bersama Dewa Agung. Namun, saat itu, aku hanyalah seorang prajurit kecil dari Regu Taotie Istana Han. Aku hanya melihat sekilas sisi wajah Dewa Agung dari jauh. Saat itu dia masih memakai topeng. Bagaimana aku bisa melihatnya dengan jelas? Tuan Long, ada apa ini? Sampai sekarang Anda belum yakin apakah dia benar-benar Dewa Agung? Makhluk sialan ini menipuku lagi. Kenapa kau tidak mati saja? Hanya karena aku tidak memakai topeng, maka kau meragukanku bukan Dewa Agung asli dari Istana Han? Dewa Agung itu maha tinggi. Auranya tak tertandingi di dunia. Bagaimana mungkin seorang koki kecil sepertimu bisa memalsukannya? Hari ini aku menuntut penjelasan. Jika tidak bisa memberikannya, kalian tidak akan bisa keluar dari pintu ini. Tuan Long, masalahnya bukan seperti itu. Semua ini tidak ada hubungannya dengan Suyun. Cukup. Apakah kau mau bilang kau tidak mau menikah dengan Xiao Changping? Jadi kau menyuruh orang menyamar jadi Dewa Agung? Apa kau tahu apa yang kau lakukan? Tunggu. Li Tianlong, topeng yang kau maksud apakah seperti ini? Bersumpah mengikuti Dewa Agung sampai mati. Bersumpah mengikuti Dewa Agung sampai mati. Mirip. Sangat mirip. Bagus sekali. Dia benar-benar berhasil menipu Li Tianlong. Harus memanfaatkan kesempatan ini. Cukup berhasil mengelabui mereka hari ini. Li Tianlong, kamu pernah menjadi jenderal Istana Han. Kini, hanya karena beberapa kata dari orang lain, kamu meragukan identitas Dewa Agung? Inikah kesetiaanmu pada Istana Han? Janjai, jangan menyebarkan omong kosong di sini. Betul, tanyakan pada orang-orang di sini, tanyakan pada semua orang di dunia.
Mengatakan Dewa Agung adalah seorang koki, siapa yang akan percaya? Token di tanganmu itu palsu, banyak sekali di luar sana yang cosplay. Kalian semua terus-menerus mengatakan token Dewa Agung ini palsu. Namun, sampai sekarang, aku belum melihat kalian punya cara untuk memverifikasinya. Bocah teknik jangan sombong. Yang palsu tetap palsu. Pasti ada cara untuk membuktikannya. Meskipun ayah dan anak keluarga Xiao tidak bisa memverifikasi keaslian token Dewa Agung, tapi aku tahu bagaimana memverifikasi keaslian token Dewa Agung. Apa? Kau tahu bagaimana memverifikasi token Dewa Agung? Tuan Long, bagaimana cara memverifikasi token dewa ini? Bahan dari token dewa itu sendiri adalah sebuah batu giok hitam langka, berusia 10.000 tahun. Jika dibakar api, ia akan memancarkan cahaya 7 warna, sangat mempesona. Tuan Long, maksudmu selama kita punya baskom api, kita bisa memverifikasi keaslian token dewa? Benar. Pelayan, bawa baskom api kemari. Suyun, bukankah kau sangat pandai berpura-pura? Bukankah kau bilang kami tidak bisa memverifikasinya keaslian token dewa? Kami tidak tahu, tapi Tuan Long tahu. Anak muda, bersiaplah untuk mati. Jayi, tidak kusangka kita bisa memverifikasi keaslian token ini, kan? Apa yang kau banggakan? Semua ini masih belum diketahui. Bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa token dewa kami palsu? Chen Jiayi, masukkan saja tokennya. Jika ia bisa memancarkan cahaya 7 warna, anak ini adalah dewa yang asli. Kami berdua, ayah dan anak, bisa bunuh diri sebagai permintaan maaf. Baskom api ini tidak bisa memverifikasi token dewa. Lempar saja ke dalamnya. Tidak akan ada perubahan apapun. Bocah, kurasa kau takut. Ya, kau yang palsu. Bagaimana mungkin tidak takut? Lempar token dewa itu ke dalam. Li Tianlong, kau begitu durhaka. Tidak takut dewa murka. Atau kalian lempar token dewa ke dalam untuk memverifikasi keasliannya, atau mati. Habislah, kali ini benar-benar tidak ada jalan lain. Putriku, bukankah kau bilang dia adalah dewa? Cepat masukkan tokennya, lempar saja. Bukankah ini memverifikasi keasliannya? Lempar. Sudah sampai sini. Kenapa kau masih ragu? Sayang, jangan takut. Lempar saja. Semua orang sudah lihat perintah Shen Jun ini tidak bereaksi sama sekali, anak ini palsu. Suyun, beraninya kau memalsukan Shen Jun layak dihukum mati. Tidak ada harapan lagi. Nak, kali ini Nyandi, ini kakawing, manamen dicari mati sendiri. Kami, ayah dan anak sebelumnya, sudah memberimu kesempatan, tapi kau tidak memanfaatkannya. Ayah dengan anak ini, untuk apa bicara banyak? Kita sudah bilang sebelumnya, selama dia mengaku sendiri soal memalsukan Shen Jun, kita akan ampuni nyawanya. Sayang sekali, nak demi sedikit uang menghabiskan nyawamu. Sepadan, sekarang tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tunggulah mati. Xiao Changping, diam. Jika kau bunuh diri, aku bisa memberimu jasad utuh, pilih sendiri. Kenapa kalian buru-buru? Bukankah belum diverifikasi? Sekarang buktinya ada di depan mata kau, masih mau menyangkal? Suyun, jangan pura-pura lagi. Kita cepat-cepat sekarang ke Tuan Long, mengaku salah dan memohon ampun. Aku tidak mau kau mempertaruhkan nyawamu karenanya. Tidak apa-apa. Sekarang kau istriku. Jika hanya Xiao Changping saja bisa merebutmu, betapa malunya aku. Li Tianlong, kau yakin? Dulu aku begini, mengajarimu membedakan yang asli dan palsu. Kau mengajari Tuan Long sudah kecanduan acting. Tuan Long berasal dari di bawah 4 dewa perang agung Handian, orang dari Legiun Taoti. Masa Tuan Long tidak tahu? Jangan berjuang lagi, terimalah kematianmu. Aku tidak bicara denganmu, Li Tianlong, jawab aku. Bagaimana aku mengajarimu? Nak, bukti ada di sini. Apalagi yang ingin kau bantah? Tunggu. Ambilkan asetilen. Paman Long. Untuk apa tak, Bu? Apa setilena? Apakah masih ada variabel lain? Tadi, saya lalai. Suhu pembakaran kayu bakar hanya 1000 derajat lebih. Sedangkan giok hitam abadi membutuhkan setidaknya 3000 derajat suhu tinggi. Baru akan memancarkan cahaya 7 warna. Dan yang paling praktis sekarang hanyalah asetilena. Kenapa gugup? Takut ya, nanti kalau terbukti. Kenapa kamu terburu-buru? Kebenarannya akan terungkap sebentar lagi. Aku masih menunggu.
Melihat kalian, ayah dan anak keluarga Xiao, bunuh diri. Masih pura-pura? Latar belakang identitasmu tuan muda ini sudah menyelidikinya dengan jelas. Kamu hanyalah seorang koki yang pandai membalik wajan, berlagak seperti serigala besar. Untuk apa bicara banyak padanya? Tunggu sebentar. Asalkan terbukti keaslian token dewa penguasa ini, dia akan menunggu kematian. Suyun, kalau situasinya memburuk nanti, segeralah lari. Aku yang salah padamu. Tidak apa-apa. Paling parah, kita jadi sepasang kekasih buronan. Sudah jam berapa ini? Kamu masih begitu optimis? Anak muda, sudah siap untuk pasrah dan hancur sekalian ya? Nanti kulihat bagaimana kamu mati. Kuberitahu kamu, jika kamu adalah dewa penguasa aulahan, tuan muda ini akan berlutut sekarang, dan langsung makan kotoran. Bagaimana mungkin ini terjadi? Astaga. Keluarga Chen kita akan makmur. Token sang dewa itu nyata. Dia benar-benar sang dewa, suami dari Jiayi kita. Keluarga Chen kita ini akan melonjak tinggi. Saya Li Tianlong. Bawahan Anda menghadap sang dewa. Tadi bawahan telah lancang. Mohon sang dewa menghukum saya. Sekarang, apakah identitas saya ini nyata? Sang dewa tentu saja nyata. Tadi bawahan memang tidak punya mata. Bawahan bersedia menerima hukuman. Bagaimana ini bisa terjadi? Kalian? Sang dewa, kami yang tidak punya mata telah lancang padamu. Mohon sang dewa menjatuhkan hukuman. Astaga, menantu. Kalau begitu, Apakah aku pantas untuk Jiayi? wah justru Jai kami yang mendapat kehormatan. Jadi sekarang, apakah kau masih akan membiarkan Jiayi menikah dengan Xiao Changping? Sang dewa, saya adalah patriark keluarga Chen. Masalah ini, saya yang akan memutuskan. Karena Jiayi sudah menikah dengan Anda, tentu saja dia tidak akan menikah lagi dengan Xiao Changping. Saya umumkan pertunangan Jiayi dan Xiao Changping dibatalkan. Ini masih bisa diterima. Tapi, keluarga Chen kalian memandang rendah orang, menyalahgunakan kekuasaan, sama sekali tidak pantas menjadi mertua Suyun, Li Tianlong. Bagaimana ayah dan anak keluarga Xiao akan ditangani? Kau seharusnya sudah tahu. Ayo pergi. Ingat, kembalikan token itu padaku. Kami mengantar kepergian sang dewa. Xiao Jishan, Xiao Changping. Tuan Long, ampuni nyawa kami. Xiao Jishan, Xiao Changping. Berani-beraninya kalian mencemarkan dewa. Tahukah kalian apa konsekuensinya? Pak Long, Anda bicara, dewa ini bagaimana bisa jadi koki? Orang luar pun tidak akan percaya. Dewa Handian itu berarti martabat Handian, Pak Long. Sepertinya Anda ingin saya melakukannya sendiri. Tunggu sebentar, Pak Long. Jika Anda ingin membunuh kami, ayah dan anak, kami tidak menyesal. Tapi saya tidak rela. Sebelum meninggal, saya punya satu permintaan terakhir. Konon, token dewa selalu ada di markas besar Handian. Markas besar Handian juga pernah berkata lebih dari sekali, token dewa Suyun ini dari mana asalnya? Anda ingin saya menelepon markas besar untuk bertanya, kan? Benar. Pak Long, demi kami ayah dan anak yang telah bertahun-tahun mengabdi pada Handian, mohon kabulkan permintaan terakhir kami. Pak Long, saya curiga, kepingan token itu kemungkinan besar telah dimanipulasi. Selama markas besar Handian mengonfirmasinya, kami ayah dan anak bersedia menghadapi kematian. Baiklah, kalau begitu saya akan memenuhi permintaan terakhir kalian. Saya sekarang akan menelepon Raja Suci Hanwei, Liu Rumeng. Halo, ada apa? Yang Mulia Raja Suci, saya ingin tahu, apakah token dewa masih ada di markas besar? Omong kosong. Jika token dewa tidak ada di markas besar, di mana lagi bisa berada? Untuk apa Anda menanyakan ini? Bawahan hanya bertanya. Hanya bertanya. Raja Suci Hanwei berkata, token dewa ini memang masih ada di markas besar. Benar saja. Suyun ini memang menggunakan cara palsu. Sampai bisa membuat yang palsu tampak asli. Pak Long, dewa Handian kami, adalah eksistensi seperti apa? Dia adalah dewa perang yang menghancurkan 24 negara dalam satu pertempuran. Eksistensi mengerikan yang menghancurkan 24 negara. Tapi bagaimana dengan Suyun? Seluruh tubuhnya tidak memiliki sedikit pun aura orang kuat. Saya memang tidak merasakan sedikit pun aura dari Suyun. Benar sekali, Pak Long.
Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan tentang masalah ini. Saya merasa token dewa ini sepertinya tidak palsu. Saya perlu memikirkannya baik-baik. Mengapa Li Tianlong tiba-tiba menelepon dan menanyakan tentang benda pusaka dewa? Mungkinkah dia punya kabar tentang dewa? Tidak. Jika dia punya kabar, seharusnya dia segera melapor. Pergi, segera selidiki untukku. Dekan Longwu, Li Tianlong, kejadian belakangan ini. Saya ingin tahu detailnya. Baik. Yang Mulia Raja Suci, semuanya sudah diselidiki. Di kota Kencana hari ini, Tuan Chen Shiji dari keluarga Chen, saat mengadakan pesta ulang tahunnya, putri keluarga Chen, Chen Jiai, membawa pulang suaminya. Ternyata dia mengaku sebagai penguasa suci Aulahan, dan dia memegang sebuah piagam penguasa suci yang diduga palsu. Apa piagam penguasa suci yang diduga palsu? Apakah Li Tianlong sudah memeriksanya? Dia pernah mengabdi pada penguasa suci. Dia tahu cara memverifikasi keasliannya. Yang Mulia Raja Suci, berdasarkan informasi yang kami dapat, para tamu di lokasi mengatakan Li Tianlong memverifikasinya sebagai asli. Namun, ayah dan anak dari keluarga Xiao mencurigainya palsu. Apa gunanya Li Tianlong? Keluarga Xiao mencurigainya, lalu dia menelepon saya. Yang Mulia Raja Suci, saya rasa masalah ini tidak sesederhana itu. Suyun telah menjadi koki selama 3 tahun. Sehebat apapun seorang penguasa suci, dia tidak mungkin menjadi koki. Pergi, siapkan kereta. Saya Resida. akan memimpin pasukan pengawal pribadi untuk pergi ke kota Kencana secara langsung. Saya ingin melihat siapa yang begitu berani. Siapa? Kami menyambut kedatangan Yang Mulia Raja Suci. Bangunlah semua. Siapa di antara kalian yang bisa memberitahu saya tentang acara pesta ulang tahun keluarga Chen? Yang Mulia Raja Suci. Di pesta ulang tahun keluarga Chen, Suyun yang berpura-pura menjadi penguasa suci, kami sudah menyelidikinya. Dia hanyalah seorang koki yang ahli membalik wajan. Dia dan Chen Jiai bertemu melalui perjodohan. Yang Mulia Raja Suci, kami semua merasa seorang koki yang ahli membalik wajan, yang bahkan harus dijodohkan, sama sekali tidak mungkin menjadi penguasa suci. Jangan katakan Anda, saya pun tidak percaya. Bertahun-tahun lalu, gadis-gadis yang mengejar penguasa suci, jumlahnya tak terhitung. Jika dia berniat mencari pasangan, dia tidak perlu dijodohkan. Yang Mulia Raja Suci. Piagam penguasa sucinya bawahan ini sendiri yang memverifikasinya. Itu adalah piagam penguasa suci yang asli. Meskipun secara teori ada kemungkinan pemalsuan, tapi bawahan ini melihatnya tidak seperti palsu. Piagam penguasa suci dari markas besar dibuat untuk membingungkan orang banyak. Sebuah token palsu. Hanya saja penguasa suci telah menghilang selama 3 tahun. Bagaimana bisa piagam penguasa suci muncul di tangan Suyun? Mungkinkah Suyun ini tahu kabar tentang penguasa suci? Saya akan mengadakan pesta raja di kota Kencana. Kalian berdua, ayah dan anak, pergi jemput Suyun itu dan seluruh keluarga Chen. Saat itu, saya akan bisa memastikan apakah Suyun ini benar-benar penguasa suci Aulahan. Jika bukan, bunuh di tempat. Keluarga Chen, musnahkan klannya. Baik. Kalau dipikir-pikir sekarang, rasanya sangat berbahaya. Untung saja berhasil mengelabui mereka. Kalau tidak, ini bisa jadi kejahatan yang mengancam nyawa. Pokoknya tidak boleh ada kejadian lagi. Ini benar-benar menakutkan. Apa memang semenakutkan itu? Tidak perlu. Kamu enak bicara. Kamu juga pasti ketakutan waktu itu, kan? Oh iya, tokenmu itu terbuat dari apa sebenarnya? Bahkan, Li Tianlong pun tertipu olehmu. Kamu benar-benar berani mengeluarkan banyak uang untuk cosplay, ya? Tentu saja, kami bermain untuk realisme. Oh iya, kamu luangkan waktu, sekarang giliranmu membantuku menghadapi keluargaku. Tidak masalah, kita sudah sepakat, kan? Chen Jiai? Ayah, ibu, ada apa kemari? Dasar anak nakal. Apa kamu tahu kamu telah menghancurkan keluarga kita? Adik, segera ceraikan Suyun dan nikahi Tuan Muda Xiao. Dengar ya, Tuan Muda Xiao sudah membongkar semua sandiwara kalian. Cepat pergi sekarang, masih ada waktu untuk bercerai. Chen Qihai, terakhir kali, aku membiarkan kalian pergi. Hari ini kau datang mencari mati lagi. Kak, jangan bicara sembarangan. Kalau sampai membuat Suyun murka, kita akan celaka. Adik, kami tidak mengatakannya terus terang. Itu demi memberimu muka.
Kamu masih berpura-pura? Dasar anak nakal. Dengar ya, kami semua tahu dia adalah Dewa Handian palsu. Sekarang kamu cepat ceraikan dia untukku dan nikahi Tuan Muda Xiao. Kamu membela Suyun ini, masalah penipuan Dewa Handian ini, bahkan Raja Suci Han Wei Liu Rumeng sudah terkejut. Apa maksudmu? Maksudnya adalah Raja Suci Han Wei Liu Rumeng sudah tiba di kota ini untuk memverifikasi keasliannya. Bapak Surya sudah melaporkan urusan kalian ke markas klan Han. Raja Suci Han mendengar sangat murka dan telah terbang langsung ke kota Mentari, dan besok di Hotel Imperial Kota Mentari akan mengadakan pesta para raja. Kamu dan Budi harus datang. Ini adalah perintah sang raja. Habislah kita Raja Suci Han adalah salah satu dari 4 gerbang dan 1 pengawal klan Han, sosok petinggi mutlak. Dewi Lestari itu setingkat di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang. Takut? Takut apa? Budiku ini adalah Dewa Agung klan Han yang asli. Apa yang perlu kita takuti? Gus, aku tidak menyangka kau masih hidup. Sepertinya Joko telah melanggar perintahku. Beraninya seorang juru masak memalsukan Dewa Agung. Kau pantas. Sebelumnya, saat Joko melihat bahkan aku harus berlutut, percaya atau tidak. Dewi Lestari melihat, bahkan aku harus berlutut. Sebelumnya, Bapak Surya salah mengira kau Dewa Agung itu murni karena Bapak Surya di medan perang hanya pernah melihat Dewa Agung dalam rupa bertopeng dan belum pernah melihat Dewa Agung tanpa topeng. Itu sebabnya kalian bisa menipuku. Tapi ku beritahu, kau Raja Suci Han adalah pengawal pribadi Sang Dewa Agung yang selalu mendampingi Sang Dewa Agung setiap hari. Konon, dia juga telah mendampingi Sang Dewa Agung sejak kecil. Orang yang tumbuh bersamanya, orang lain belum pernah melihat wajah asli Sang Dewa Agung. Raja Suci Han, Dewi Lestari pasti pernah melihatnya. Sang Raja bahkan telah berkata, jika dipastikan ada yang memalsukan Sang Dewa Agung, akan langsung dibunuh di tempat keluarga Chen akan dimusnahkan. Terus, sekarang bagaimana? Akhirnya berhasil mengelak dari Li Tianlong. Tapi bagaimana dengan Liu Rumeng? Dia kan orang yang selalu mendampingi Sang Dewa. Dia pasti langsung tahu kalau Suyun itu palsu. Anak muda, cepat ceraikan Jiayi. Jangan sampai merepotkan dia dan keluarga Chen. Pergilah sendiri untuk meminta maaf. Mungkin kau masih bisa selamat. Kenapa? Atau lebih tepatnya, siapa yang berhak membuatku mati? Sepertinya Chen Jiayi memberinya banyak uang. Sampai-sampai dia masih bertahan sampai sekarang. Jiayi, kau masih mau bertahan? Dulu, berkat keluarga Xiao dan hubungan kami dengan Tuan Long, aku masih bisa memohonkan keringanan untuk keluarga Chen. Tapi kali ini ada Yang Mulia Raja Suci, dia adalah orang nomor 1 di bawah Kaisar Han, sosok yang sangat berkuasa. Jika dia murka, keluarga Xiao pun takkan bisa memohonkan ampun untukmu dan keluarga Chen. Aku tidak butuh kau memohonkan ampun untukku. Lebih baik aku mati daripada menikah dengan sampah sepertimu. Chen Jiayi. Aku membesarkanmu bertahun-tahun sia-sia. Hidup matiku, kau tidak pedulikan lagi. Begitukah? Hah, kau benar-benar ingin aku mati di depanmu baru kau senang? Bu, Ayah Xiao juga akan dipromosikan menjadi Wakil Dekan Akademi Longwu. Di masa depan, kekuasaannya tak tertandingi. Apa buruknya menikahi Tuan Muda Xiao? Lagi pula, sekarang Yang Mulia Raja Suci hadir langsung. Tahukah kau apa yang kalian tantang? Selama ada Suyun di sini, siapa yang berani menyentuh istriku? Liu Rumeng pun tidak bisa. Pergi. Kalau tidak, kalian akan kubawa keluar dengan paksa. Baiklah, kalian hebat. Tunggu saja pembalasanku. Ayo pergi. Kali ini benar-benar tamat. Kenapa takut? Paling-paling nanti saat bertemu Sang Dewa, bilang saja kita mengaguminya, itu hanya cosplay. Tidak semudah itu. Itu kan Liu Rumeng. Bahkan Li Tianlong, yang dijuluki orang nomor 1 di Provinsi Kang, di depannya saja patuh seperti kucing kecil. Terakhir kali kau pakai topeng untuk mengelabui Li Tianlong. Kali ini kau pergi, tetap pakai topeng itu. Baik. Silakan katakan apapun yang ingin Anda sampaikan. Yang Mulia Raja Suci, apakah segel Sang Panglima benar-benar masih berada di markas besar? Apa sebenarnya yang ingin Anda katakan? Yang Mulia Raja Suci, jika segel Sang Panglima masih berada di markas besar, Anda tidak akan datang ke Provinsi Kencana. Anda akan langsung memerintahkan untuk mengeksekusi Suyun. Namun sekarang, Anda benar-benar datang ke Provinsi Kencana, yang berarti segel Sang Panglima sudah tidak berada di markas besar. Bahkan, Sang Panglima tidak seperti yang dikatakan markas besar, sedang dalam pengasingan. Tebakan Anda benar.
Sang Panglima memang telah hilang selama 3 tahun. Ini, bagaimana Sang Panglima bisa menghilang selama 3 tahun? 3 tahun lalu, Sang Panglima memimpin 4 divisi dan 1 penjaga bersama 24 negara berperang melawan Gerbang Barat Nirwana. Setelah kemenangan dalam pertempuran besar, Sang Panglima menghilang tanpa jejak. Namun, masalah ini selalu menjadi rahasia. Maksud Anda adalah seseorang dengan sengaja menyebarkan berita hilangnya Sang Panglima. Itulah sebabnya di kalangan atas rumor itu tersebar luas. Benar, dan orang yang menyebarkan rumor jahat ini pasti adalah pengkhianat dari Balai Nusantara. Namun sampai hari ini, saya belum berhasil menyelidiki siapa sebenarnya yang menyebarkannya. Pengkhianat. Maksud Anda adalah seseorang berniat jahat untuk mencelakai Sang Panglima. Sebenarnya, sebelum perang besar, Sang Panglima sudah diracuni. Namun karena perang akan segera dimulai, demi menjaga moral pasukan, masalah ini dirahasiakan. Hanya saya dan Sang Panglima yang tahu tentang ini. Apa? Diracuni sebelum perang besar? Ya, inilah juga alasan mengapa saya bergegas datang ke Kota Mentari. Saat ini, perbatasan sedang bergejolak. Jika 24 negara di sekitar mengetahui bahwa Sang Panglima benar-benar hilang, saya khawatir perang baru akan pecah. Jadi, kita harus segera menemukan Sang Panglima. Dengan kata lain, saat ini perbatasan sepenuhnya bergantung pada ketakutan akan nama besar Sang Panglima. Jika mereka tahu Sang Panglima benar-benar hilang, bukankah Nusantara Agung akan dalam bahaya? Begitulah faktanya. Jadi sekarang saya justru berharap Suyun ini adalah Sang Panglima. Jika Sang Panglima ada di sini, negara-negara sekitar mana berani bertindak lancang? Tuan Muda Xiao, Anda mengadakan pesta para raja hari ini. Bukankah ini untuk merayakan kepala keluarga Xiao yang akan segera diangkat menjadi wakil dekan Akademi Naga? Pasti, wakil dekan Akademi Naga. Dia itu orang nomor 2 di Provinsi Kencana kita. Para penguasa ilahi telah hadir, mari ikut saya menghadap penguasa ilahi. Ini semua adalah kepala keluarga kaya dari Provinsi Kencana. Jangan bertingkah terlalu jauh. Jika nanti terbongkar, mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Saya hanya ingin bersikap apa adanya. Toh, belum juga terbongkar kan? Kita harus terlihat lebih percaya diri. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menghadapi Lina nanti? Pokoknya, kamu tetap harus hati-hati. Jangan berlebihan. Semuanya, silakan bubar. Jangan pedulikan kami. Mau kemana? Duduk. Tunggu, untuk apa? Tempat ini bukan untukmu. Melihat ke seluruh ruangan, siapa lagi yang status dan kedudukannya lebih tinggi dariku? Kursi terhormat di panggung utama ini, jika bukan untukku, siapa lagi yang pantas duduk di sini? Chandra, jangan cari mati. Selain penguasa ilahi, siapa lagi yang pantas duduk di tempat ini? Benar, bahkan penguasa ilahi pun tidak punya kualifikasi. Lalu siapa di antara kita yang punya kualifikasi? Semuanya dengarkan saya. Jika penguasa ilahi ada di sini hari ini, kursi terhormat di panggung utama ini pasti disediakan untuk penguasa ilahi. Tetapi Budi memalsukan diri sebagai penguasa ilahi, dia palsu. Apa yang palsu? Ada apa ini? Bukankah Xiao Changping bilang dia adalah dewa? Hadirin sekalian, Suyun sama sekali bukan dewa Istana Han. Identitas aslinya sebenarnya hanyalah seorang koki biasa. Apa koki biasa? Menyamar sebagai dewa Istana Han? Apa yang kau katakan itu benar? Menyamar sebagai dewa Istana Han adalah kejahatan besar yang bisa menghancurkan seluruh keluarga. Apa Suyun ini tidak ingin hidup? Jika dia benar-benar hanya koki, beranikah dia melakukan ini? Hadirin sekalian, harap tenang. Masalah ini 1000% benar. Suyun ini sudah mulai menyamar sebagai dewa di pesta ulang tahun Chen Shiji. Istana Han sangat murka. Raja suci penjaga Han Liu Rumeng bergegas ke Provinsi Kang semalaman. Pesta raja ini juga diatur oleh Yang Mulia Raja Suci agar keluarga Xiao saya yang menyelenggarakannya. Tujuannya adalah untuk mengungkap identitas asli Suyun di pesta ini dan membawanya ke pengadilan, membuatnya tunduk sepenuhnya. Kau bicara omong kosong, sama sekali tidak seperti itu.
Aku bicara omong kosong, jika Tuan Naga memverifikasi bahwa Suyun adalah dewa istanahan, maka aku seharusnya berlutut di hadapannya sekarang. Apa kau benar-benar menganggapku bodoh? Aku sudah lama mendengar bahwa Chen Jiayi ini sombong dan tidak mau menikah dengan Tuan Muda Xiao. Ini pasti disewa dengan uang sebagai tameng untuk menyamar sebagai dewa. Keluarga Chen kali ini sudah tamat. Para hadirin, hal ini dengan keluarga Chen kami tidak ada hubungannya. Suyun, turun kau dari sana. Apa yang masih kau duduk di sana? Chen Jiayi, segera putuskan hubunganmu dengannya. Xiao Jishan, terakhir kali aku hanya ingin membunuh kalian ayah dan anak. Kali ini aku akan memusnahkan klan keluarga Xiao kalian. Ingin memusnahkan keluarga Xiaoku? Apa kau punya kualifikasi? Nak, teruslah sombong. Sebentar lagi saat Yang Mulia Raja Suci tiba, lihat bagaimana kau akan mati. Yang Mulia Raja Suci adalah dari 4 gerbang dan 1 penjaga dari Kekaisaran Suci. Petinggi mutlak. Dia tidak akan ditobat-tobatkan seperti kita berhati lembut. Begitu dia membongkar wajah aslimu, meskipun kau mati-matian menyangkal, kau tetap akan mati. Sekarang aku memberi kalian satu kesempatan lagi. Berlutut, bersujud, minta maaf, akui kesalahan, bunuh diri untuk menebus dosa. Aku bisa menjamin keluarga kalian akan tetap utuh. Nah, di depan banyak keluarga terhormat, kau sombong. Baguslah. Nanti saat Yang Mulia Raja Suci tiba, kuharap kau bisa tetap sombong seperti sekarang. Hari ini di sini, jangan bicara tentang kalian. Bahkan Liu Rumeng di hadapanku harus bersujud memberi hormat. Berani sekali. Saya sarankan segera tangkap orang gila ini. Suyun, hentikan bicaramu, ini masalah yang mengancam nyawa. Chen Jiayi, kau akan mencelakakan seluruh keluarga Chen kami. Bocah, tidak mau berubah. Masih menghina Yang Mulia Raja Suci, kau pasti mati. Yang pantas mati adalah keluargamu. Keluarga Xiao tidak menghormati diriku, berbicara lancang hukumannya pantas mati, memusnahkan 9 keturunan. Masih berlagak di sini, nanti saat Yang Mulia Raja Suci membongkar kedokmu saat pisau sudah di lehermu, masih bisa sekeras ini, ha? Benar-benar bocah yang lancang berani sombong saat ajal sudah di depan mata. Sungguh disayangkan keluarga Chen ini harus mengorbankan diri untuk seorang juru masak. Kalian di mataku hanyalah seperti debu. Kalian ini apa? Seperti debu. Kau tahu siapa mereka semua. Akan kuberitahu, mereka semua adalah dari Provinsi Kangku, keluarga terpandang dan kaya raya. Yang ini adalah Taipan Finansial Provinsi Kang Kepala Keluarga Liu bernilai puluhan miliar. Yang ini adalah Raksasa Baja, Provinsi Kang Kepala Keluarga Qian. Yang ini adalah Penguasa Energi Provinsi Kang Kepala Keluarga Sun bernilai ratusan miliar juru masak. Dengan apa kau mau melawan kami? Siapapun yang berdiri di sini bisa menghancurkanmu. Semut sebanyak apapun takkan bisa melawan gajah bintang kecil berani bersaing dengan bulan purnama. Satu kata dariku, bisa membuat kalian lenyap tak bersisa. Suyun, sebaiknya kau bicara lebih sedikit. Bocah, bahkan Jai pun ketakutan kau masih begitu sombong. Apa kau benar-benar tidak takut mati? Mati. Hari ini aku di sini, siapapun di antara kalian yang bisa membunuhku, siapa berani membunuhku. Lalu bagaimana denganku, raja ini? Yang Mulia, semua yang terjadi di sini hari ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Chen kami. Aduh, Yang Mulia, tolong pahami. Suyun ini tidak ada hubungannya dengan kami. Dia bukan menantu keluarga kami. Kami tidak mengakuinya. Pergi! Yang Mulia, lihatlah sampai sekarang Suyun ini masih berpura-pura di sini. Dan begitu sombong, mengatakan bahwa bahkan Anda pun harus berlutut padanya. Tolong jangan sampai terbongkar. Kalau tidak, semuanya akan berakhir. Kita tamat. Chen Jiayi, beraninya kau. Bahkan Dewa Agung Aulahanku berani kau suruh orang memalsukannya dengan uang. Apakah keluarga Chen kalian ingin dimusnahkan? Aduh, Yang Mulia, ini semua karena Suyun memalsukan Dewa Agung demi uang menipu Jiayi kami. Chen Jiayi, di hadapan Yang Mulia, sebaiknya kau jujur mengaku. Kau tahu kelakuanmu seperti ini akan berakibat apa? Saya tidak. Masih tidak mau mengaku? Apakah kau ingin orang tuamu ikut terkubur bersamamu? Aduh, Chen Jiayi, cepat katakan. Katakan saja Suyun ini yang memaksamu. Katakan, jika kau tidak mengatakannya lagi, seluruh keluarga kami akan mati. Chen Jiayi, keluarga Xiao pernah berjasa bagi Aulahan. Aku bisa demi muka keluarga Xiao memberimu satu kesempatan terakhir. Jujurlah kau mengaku. Jika tidak, mati. Liu Rumeng, beraninya kau. Wanita milikku ini berani kau tanyai?
Ini Liu Rumeng, jawab pertanyaanku. Wanitaku, berani-beraninya kau mempertanyakannya. Suyun, jangan berpura-pura di sini. Bagaimana kau bisa membuktikan dirimu adalah Dewa Agung? Membuktikan? Kau ingin aku membuktikan identitasku? Memangnya tidak perlu. Li Tianlong, berasal dari daerah Han. Pernah menjadi bagian dari 4 gerbang dan 1 penjaga di Istana A. Di bawah komando Dewa Perang Taoti, dari gerbang A, Jenderal Pasukan Taoti. Bergabung dengan militer 25 tahun lalu. 10 tahun lalu, negara A dan suku Serigala Utara terjadi pertempuran sengit di Gunung B. Kau bertempur bersamaku dalam 10 pertempuran besar, dan karenanya terluka parah. Setelah pulih selama lebih dari setengah tahun di pusat pengobatan A, baru kau pulih. Apakah itu cukup? Liu Rumeng, berasal dari Provinsi C. 12 tahun lalu, sebagai seorang gadis muda, kau bergabung dengan militer. 5 tahun lalu, kau ikut bersamaku dalam pertempuran Laut B. Pertempuran terakhir bahkan berlangsung selama 2 hari 2 malam, dan kau terluka parah karenanya. Setelah pulih selama lebih dari 3 bulan di pusat pengobatan A, 3 tahun lalu, 24 negara tetangga bersatu mengerahkan pasukan jutaan orang menyerang negara A kami. Aku memimpin pasukan dan bertempur sengit melawan mereka di gerbang C. Pertempuran ini berlangsung selama lebih dari 3 bulan. Dalam pertempuran ini, aku membunuh 24 negara, 96 dewa perang. Apakah itu cukup? Apakah kau masih ingin mendengarkannya? ini Jawab aku. bukan. 16 tahun lalu, saya berusia 10 tahun, saya mengambil Dewa Agung Klan Han sebagai guru saya. Menjadi murid terakhirnya. 15 tahun lalu, saya menjadi Tuan Muda Klan Han. 12 tahun lalu. Guru saya gugur di medan perang. Saya menggantikan posisi Tuan Muda Klan Han. Tahun yang sama, Kerajaan Langit Negara Wei mengetahui kabar kematian guru saya. Pasukan Wei besar menyerbu kerajaan Xia kami. Di usia 14 tahun saya bertarung melawan mereka. 10 tahun lalu suku Serigala Utara kembali memimpin jutaan pasukan menyerbu kerajaan Xia kami. Saya memimpin pasukan dan menaklukkan suku Serigala Utara. Saya telah berjuang untuk kerajaan Xia selama lebih dari 10 tahun dalam berbagai pertempuran besar dan kecil, mengalami ratusan pertempuran. Beberapa kali diambang kematian. Dan sekarang, kalian memberitahu saya bahwa saya perlu membuktikan apa? Apakah kalian pantas mempertanyakan saya? Kalian punya hak apa untuk menjawab saya? Apakah dia benar-benar seorang koki yang ahli membalik wajan? Apa yang dia katakan itu benar. Saya bergabung dengan militer 25 tahun lalu. Bertugas di Klan Han selama 22 tahun. Hingga 3 tahun lalu, saya dipindahkan ke pemerintahan daerah sebagai Kepala Akademi Naga. Semua waktu, lokasi pertempuran, dan semua negara yang berpartisipasi, semuanya benar. Anda benar-benar Dewa Agung. Yang Mulia Raja Sucilong, kalian jangan sampai tertipu olehnya. Data-data ini kalau dicari di internet bisa didapatkan begitu saja. Suyan, kamu selain ini tidak ada yang lain yang bisa membuktikan identitasmu? Kalau kamu cuma bisa bilang begini, mungkin tidak akan membuktikan identitasmu. Pak Jishan benar. Hal-hal ini semua bisa ditemukan. Selama kamu menghafalnya, siapa saja bisa. Saya perlu kamu menunjukkan bukti yang membuktikan identitasmu. Tak disangka, Suyan begitu matang persiapannya. Meskipun Rumi mengatakan begitu, namun terlihat jelas, dia sepertinya terguncang. Sang Dewa, melalui banyak pertempuran, membela perbatasan kerajaan agung kami, mengalahkan negara-negara sekitar, membuat kerajaan agung kami berdiri di puncak dunia. Hingga hari ini, negara-negara sekitar masih gentar mendengar nama Sang Dewa kami. Asalkan Sang Dewa berkata satu kata, negara-negara sekitar tidak berani menyerang. Sungguh luar biasa. Jika dia, Suyan, benar-benar dewa dari Istana Langit, saya pasti akan bersujud 3 kali dan membungkuk 9 kali. Jika dia bukan Jaya, kau tahu konsekuensinya. Sang Dewa adalah keyakinan spiritual Kerajaan Agung kami, melindungi selama 12 tahun keamanan seluruh negeri Kerajaan Agung kami, adalah pilar bangsa Kerajaan Agung kami, dan juga ada aturan Istana Langit yang tidak boleh dilanggar, yaitu aturan bahwa Sang Dewa tidak boleh dihina. Dan kalian berpura-pura menjadi Sang Dewa. Dosanya pantas dihukum mati, memusnahkan seluruh keluarga, sebagai pelajaran bagi yang lain. Aduh, kalian sudah bicara banyak soal memusnahkan 9 keturunan, memenggal seluruh keluarga. Aku sudah muak mendengarnya. Tunjukkan bukti nyata.
Bukti apa yang kalian punya untuk membuktikan bahwa aku ini palsu? Suyun ingin membuktikan keaslianmu. Sangat mudah. Lepaskan saja topengmu. Meskipun aku belum pernah melihat bagaimana sang dewa bertopeng itu melepas topengnya, tapi Yang Mulia Raja Suci pernah melihatnya. Aku berani bilang dia tidak berani melepasnya. Karena begitu dia melepasnya, Yang Mulia Raja Suci akan langsung tahu apakah dia asli atau tidak. Bukankah kau bilang kau adalah dewa aulahan? Lepaskan topengmu, biarkan Yang Mulia Raja Suci melihat apakah kau asli. Kenapa? Kau takut? Jiayi, jangan ikut campur. Masalah ini tidak ada urusanmu. Jika Suyun ingin mati, biarkan saja dia mati. Kalian adalah keluargaku. Kenapa kalian lebih memilih percaya perkataan orang-orang ini daripada perkataanku? Percaya padamu? Tidak mungkin. Kecuali Suyun melepas topengnya di depan umum. Suyun melepas topengnya, membuktikan jati dirinya. Bukankah kau bilang kau adalah dewa aulahan? Kalau begitu, lepaskan topengmu. Ada apa? Kalau takut, turun saja dan terima kematianmu. Lepaskan saja topengmu sendiri. Jangan paksa aku melakukannya. Sepertinya kalian keluarga Xiao benar-benar akan terus berbuat salah. Aku tanya sekali lagi. Topeng itu kau lepas atau tidak? Baiklah, kau ingin melihatnya? Kalau begitu, akan kutunjukkan padamu. Suyan, apa yang kamu lakukan? Kalau kamu lepas topeng itu, kita semua akan mati. Omong kosong apa itu? Kenapa kita harus mati? Mereka tidak percaya padaku, dan kamu juga tidak percaya padaku. Percaya apa padamu? Mereka tidak tahu. Apa mungkin aku juga tidak tahu? Raja Suci itu orang yang setiap hari menemani Dewa Agung. Mana mungkin dia belum pernah melihat wajah asli Dewa Agung? Tenang saja. Bagaimana kalau kamu kabur saja? Aku akan menahan mereka, kamu cepat lari. Apa kalian pikir aku tuli? Apa mungkin kalian bisa kabur? Sampaikan titahku. Hari ini, tanpa izinku, tidak ada seorang pun yang boleh pergi. Kalau tidak, bunuh di tempat. Lepaskan topengmu atau mati. Baik, kamu mau lihat? Aku akan tunjukkan. Bagaimana bisa begini? Kali ini benar-benar tamat. Tidak ada jalan keluar sama sekali. Hewi. Kami menghadap Yang Mulia Dewa. Tak kusangka kau, bocah, benar-benar berani mencabutnya. Bagus. Kali ini kau tunggu saja ajalmu. Dia benar-benar mencari mati. Yang Mulia Raja Suci, orang ini keluarga Chen kami tidak ada hubungan sedikit pun. Dia memalsukan Yang Mulia Dewahan, seharusnya segera dibunuh sebagai peringatan. Bocah, aku sudah memberimu kesempatan sebelumnya, tapi kau sendiri tidak tahu menghargainya. Sekarang demi sedikit uang, kau pertaruhkan nyawamu. Chen Jiayi, pada akhirnya kau tetap harus menikah denganku. Kau tidak bisa lari. Tuan Muda Xiao sudah memberinya kesempatan. Sayang bocah ini tidak mau. Bocah, kau dengar itu? Hari ini kau tidak akan hidup. Itu kataku. Ini adalah harga yang harus dibayar saat kau merebut wanita dari tuan muda ini. Tenang saja, setelah kau mati, wanitamu akan kubawa ke ranjang dan bermain perlahan. Yang Mulia Raja Suci, mengapa Anda memukul saya? Saya Han Wei Sheng Wang Liu Rumeng menghadap Yang Mulia Dewa. Hamba tidak tahu Yang Mulia Dewa datang dan berulang kali berbicara tidak sopan menindas. Yang Mulia Dewa, mohon Yang Mulia Dewa menghukum hamba. Ada apa ini? Aku tidak sedang bermimpi, kan? Aku hanya asal cari seseorang untuk jadi kambing hitam dan menyamar sebagai sang dewa. Ternyata malah menemukan yang asli. Kamu adalah sang dewa yang asli. Mungkin penampilannya mirip saja. Jangan bercanda, jangan menakutiku. Yang Mulia Raja Suci, Anda pasti salah. Dia hanyalah seorang koki. Bagaimana mungkin dia sang dewa? Benar. Yang Mulia Raja Suci. Kami sudah menyelidikinya. Dia hanyalah seorang koki. Lagi pula, sang dewa adalah dewa perang yang bertempur melawan 24 negara. Di usia 14 tahun, seorang tokoh tiada tanding yang memimpin pasukan ke medan perang. Tingkat kultivasinya sangat mengerikan. Lihatlah anak ini lagi. Seluruh tubuhnya tidak memiliki sedikit pun aura seorang ahli. Yang Mulia Raja Suci, poin ini benar. Pada diri Suyun, tidak ada sedikit pun aura kultivasi. Dia benar-benar orang biasa.
Tolong jangan salah lihat. Dulu aku hanyalah seorang yatim piatu. Di usia 10 tahun, aku masih berkeliaran di jalanan. Dan di tahun inilah sang dewa membawaku kembali ke istana Han dan menjadikanku salah satu pelayan wanita sang dewa. Hingga usia 14 tahun, aku mengabaikan keberatan sang dewa dan dengan tegas bergabung dengan pasukan Han. Sampai hari ini, aku telah bersama sang dewa selama 10 tahun. Bagaimana mungkin aku tidak tahu penampilan sang dewa? Yang mulia Raja Suci, namun aku benar-benar tidak merasakan sedikit pun aura orang kuat darinya. Maukah Anda mempertimbangkan kemungkinan bahwa dia hanya mirip sang dewa dari segi penampilan? Bukan tidak mungkin, hal seperti itu pernah terjadi. Anda harus mempertimbangkan hal ini dengan hati-hati. Dia memang mirip dengan sang dewa, persis sama. Tapi sang dewa adalah pejuang dari medan perang yang penuh bahaya, yang terlahir dari lautan api. Membunuh musuh tak terhitung banyaknya. Aura membunuh sang dewa sungguh luar biasa. Mustahil ada aura setenang ini. Mungkinkah ini hanya kemiripan? Tidak, di sini ada begitu banyak orang. Dia pasti sang dewa. Hei, apa aku menyuruhmu berdiri? Mohon maaf, sang dewa. Orang-orang ini tidak percaya Anda adalah sang dewa yang asli. Bawahan ini punya cara untuk memverifikasinya. Kalian tidak percaya apakah dia benar-benar sang dewa? Aku punya caranya yang bisa membuat kalian tahu apakah dia benar-benar sang dewa. Bawa kemari. Yang mulia Raja Suci, giok ini adalah Pusaka tertinggi istana Han kami. Bernama giok 5 elemen. Giok ini dapat mendeteksi atribut seorang kultivator. Jika dia tidak memiliki kultivasi, giok ini tidak akan bereaksi sama sekali. Jika dia pernah berkultivasi sebelumnya, dan kultivasinya kini telah musnah, giok ini tetap bisa mendeteksi teknik kultivasi yang dipraktikkan sang dewa. Bernama seni menggetarkan naga 9 langit. Ini juga adalah para dewa terdahulu yang mempraktikkan tekniknya, berunsur emas. Dan selama proses deteksi, akan muncul bayangan naga emas. Jika dia meletakkan tangannya di atasnya selama proses deteksi, dan muncul bayangan naga sungguhan, itu dapat membuktikan bahwa dia adalah sang dewa yang asli. Jika tidak, dia adalah palsu. Bagaimana? Yang mulia Raja Suci, apakah ini benar-benar bisa terdeteksi? Aku berlatih teknik elemen kayu, jadi warnanya hijau. Setiap elemen memiliki warna yang sesuai. Jika kamu tidak percaya, silakan coba sendiri. Kamu belum pernah berlatih. Ini benar, aku berlatih elemen tanah. Ini benar-benar bisa terdeteksi. Sial, penampilan bisa mirip, tapi kultivasi ini tidak bisa dipalsukan. Suyun hanyalah orang biasa. Sang Jun, mohon maaf atas ketidakhormatan bawahanmu ini. Tolong letakkan tangan Anda di atasnya, agar mereka percaya. Tidak perlu, kan? Bukankah perkataanmu sudah cukup membuktikan bahwa Suyun adalah Sang Jun? Suyun, tolong jangan letakkan di atasnya. Jika tidak ada reaksi sama sekali, kita benar-benar tamat. Chen Jiayi, jangan ikut campur dan mengacau. Baik topeng sebelumnya, maupun perintah Sang Jun, semuanya bisa jadi palsu. Bahkan Suyun sendiri mungkin saja hanya memiliki kemiripan dengan Sang Jun. Hanya batu giok 5 elemen ini yang bisa menguji identitas aslinya. Siapa bilang kami tidak berani? Aku hanya merasa tidak perlu. Apa yang dikatakan Liu Rumeng barusan sudah membuktikan identitas suamiku. Kalau berani, ya letakkan tanganmu di situ. Jangan bilang tidak perlu. Sekarang, identitasnya belum terverifikasi, jadi sangat perlu. Yang mulia dewa, silakan. Liu Rumeng, inikah sikapmu terhadapku? Dulu aku membawamu dari jalanan dan mengangkatmu menjadi Raja Suci Hanwei. Sekarang kau ingin memberontak? Yang mulia dewa, mohon tenang. Ini juga untuk membuktikan identitas yang mulia dewa. Setelah terbukti, hamba bersedia menerima hukuman bersama Raja Suci. Sekarang, mohon yang mulia dewa meletakkan tangan Anda. Oh, lalu bagaimana jika aku bilang tidak?
Tidak, kurasa kau tidak berani kan? Kau takut jika meletakkan tanganmu di situ, tidak akan ada reaksi apapun, dan yang mulia dewa palsu sepertimu akan terbongkar. Nak, jujurlah tentang identitasmu. Mungkin kau masih bisa hidup. Ini hanya butuh sisa hidupmu di penjara. Setidaknya kau bisa menyelamatkan nyawamu. Jangan sampai demi sedikit uang kau kehilangan nyawa, itu tidak sepadan. Ayah, untuk apa bicara banyak dengannya? Dia pasti palsu. Wajahnya mungkin bukan miliknya sendiri, dia melakukan operasi plastik. Kalau tidak, kenapa dia tidak berani meletakkan tangannya di situ? Siapa bilang aku tidak berani? Apa yang akan terjadi jika aku meletakkannya di situ? Hei, jangan bodoh. Tidak dengarkah apa yang mereka katakan tadi? Kau bisa kehilangan nyawa. Nyonya, jangan khawatir. Yang mulia dewa pasti akan membuktikannya. Tidak apa-apa, percayalah padaku. Hahaha. Habislah kita. Sekarang keluarga Chen kita tamat. Tak disangka-sangka keluarga Chen kita hancur di tangan seorang juru masak. Chen Jai, kamulah pendosa keluarga Chen kita. Aku juga tidak mau begini. Kalian yang memaksa aku. Bukankah kau bilang kau adalah sang dewa? Bagaimana bisa tangan diletakkan tanpa reaksi sama sekali? Kau hanyalah seorang penipu. Kulihat penampilannya ini, pasti operasi plastik. Hanya saja dia tidak menyangka, meskipun penampilannya mirip, palsu. Dia itu palsu. Dia sama sekali tidak pernah berlatih. Batu giok 5 elemen ini, sekali diperiksa, langsung terdeteksi. Hahaha. Kenapa terburu-buru? Siapa bilang aku palsu? Siapa bilang aku palsu? Berani sekali. Sekarang 5 elemen giok telah membuktikan bahwa kau sama sekali palsu. Kau masih saja menolak mati-matian di sini. Tuan Naga seharusnya segera menghukum mati dia. Dia tidak hanya memasukkan yang mulia dewahan, tapi juga berulang kali menipu kita. Tadi, atas nama yang mulia dewahan, membuat yang mulia Raja Suci berlutut padanya. Bocah, kau tahu membuat Raja Suci berlutut melakukan dosa apa? Yang mulia Raja Suci, di bawah 1 orang, di atas 10.000 orang, seumur hidupnya hanya berlutut pada yang mulia dewa. Kau membuatnya berlutut padamu. Dosa ini, berapa banyak kepala yang kau punya untuk menanggungnya? Sudah terbukti, Suyun ini bukan yang mulia dewahan. Mohon yang mulia Raja Suci perintahkan agar Suyun segera dibunuh di tempat. Keluarga Chen akan musnah. Situasi apa ini? Bagaimana bisa cahaya keemasan benar-benar muncul? Dan bayangan naga emasnya? Ini seharusnya tidak nyata. Aku pasti berhalusinasi. Bu, keluarga Chen kita akan makmur. Suyun ternyata adalah Handian Shenjun. Lihat bayangan naga emas ini, sama seperti yang mulia Raja Suci katakan, persis. Handian Shenjun adalah menantu keluarga Chen kita. Keluarga Chen kita akan segera melambung. Siapa yang bisa menghentikan kita? Keluarga Chen kita melambung. Pasti ada yang salah dengan ini. Dia hanyalah seorang tukang masak. Bagaimana mungkin dia menjadi Shenjun? Kurang ajar. Faktanya ada di depan mata. Apalagi yang kamu lakukan? Ayah, dia ini pasti bukan... Anak durhaka. Apakah kamu ingin keluarga Xiao kita dimusnahkan seluruhnya? Ayah? Mungkinkah kultivasi Shenjun telah mencapai tingkat kembali ke kesederhanaan? Tidak heran, aku tidak bisa merasakan auranya. Apa yang kalian semua lakukan? Yang mulia Shenjun di atas, kenapa belum berlutut? Apakah kalian ingin memberontak? Hormat kami, Shenjun. Hormat kami, Shenjun. Kamu bukan Handian Shenjun palsu, bukan juga yang mirip dengan Shenjun, tetapi benar-benar asli Handian Shenjun. Cahyo Purnomo Joko Susilo. Xiao Changping, Xiao Jishan. Saya. Sekarang bisa membuktikan identitas saya? Bisa. Kalau begitu sekarang saya bisa terus duduk di sini? Tidak masalah, tidak masalah. Kursi itu memang disiapkan untuk Anda. Xiao Changping, bicaralah. Apa kau bisu? Mana semangat angkuhmu tadi? Dewa Agung, saya telah menyinggung Anda. Anda, mohon ampuni nyawa saya. Apakah ini hanya sebuah pelanggaran? Dewa Agung di atas sana,
Ayah dan anak dari keluarga Xiao tidak hanya melakukan kejahatan ketidakhormatan besar, tetapi juga menghasut orang lain dan dengan semena-mena menghina Dewa Agung. Menurut hukum, mereka pantas dihukum mati. Tidak, Dewa Agung. Dewa Agung, ampuni nyawa saya. Dewa Agung, Dewa Agung, Dewa Agung, Dewa Agung. Liu Rumeng menipu penguasa, menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, menindas orang baik, membahayakan wilayah. Apa hukuman untuk kejahatan ini? Harusnya dihukum untuk semua kejahatan. Memusyalakan seluruh keluarga. Tidak, Dewa Agung. Saya benar-benar buta. Dewa Agung, kumohon padamu, demi keluarga Li, ampuni nyawa keluarga Xiao saya. Dewa Agung. Keluarga Li? Xiao Changping, apa kau gila? Apa hubungan keluarga Li denganmu? Dewa Agung, kakak saya Xiao Ayuan. Menikah dengan keluarga besar Xia, pewaris keluarga bangsawan pertama. Menjadi istri Li Mingze, Tuan Muda Li. Konon, leluhur keluarga Li adalah Raja Suci penjagaan sebelumnya. Dewa Agung, kumohon padamu, demi hal ini Anda ampuni nyawa saya, Dewa Agung. Dewa Agung, kami belum pernah bertemu Anda sebelumnya. Kami juga belum pernah melihat perintah Dewa Agung. Jadi, kami menyinggung Anda. Kali ini, kami melakukan bencana besar. Mohon, demi keluarga Li, ampuni nyawa kami. Ampuni nyawa ayah dan anak kami, Dewa Agung. Menurut Anda, apakah itu mungkin, Liu Rumeng? Bawahan Anda di sini. Seluruh klan Xiao pantas dimusnahkan. Bawahan Anda menerima perintah. Namun Dewa Agung, tolong ikuti bawahan Anda ke lantai 2 terlebih dahulu. Bawahan Anda memiliki beberapa hal penting untuk dilaporkan. Setelah itu, baru musnahkan keluarga Xiao. Baiklah, kalau begitu mari kita ke lantai 2. Kalian berdua ikutlah. Liu Rumeng, kau memanggilku ke sini untuk apa? Sudah, tidak ada orang lain di sini. Jangan berpura-pura lagi. Liu Rumeng, apa maksudmu ini? Raja Suci, dia yang mulia dewa. Tidak pantas bicara seperti itu, kan? Dia sama sekali bukan yang mulia Dewa Handian. Tadi giok 5 elemen bisa bersinar. Karena aku diam-diam melakukan sesuatu. Apa? Anda diam-diam melakukan sesuatu? Kenapa? Apa katamu? Suyun bukan yang mulia dewa? Kau bukan yang mulia Dewa Handian? Tidak seru, kenapa cepat sekali membongkarku? Jika kau masih ingin melanjutkannya, bukan tidak mungkin. Tidak benar. Lalu apa yang terjadi di bawah tadi? 3 tahun lalu, 24 negara tetangga bersatu dan mengerahkan jutaan pasukan untuk menyerang Daxia. Daxia dalam bahaya besar. Yang mulia dewa sendiri memimpin pasukan besar melawan negara-negara itu. Pertempuran ini berlangsung selama 3 bulan penuh. Dan pertempuran terakhir ini berlangsung selama 7 siang dan malam. Daxia menang dengan susah payah. Sejak saat itu, Yang Mulia Dewa menghilang. Selama 3 tahun ini, Yang Mulia Dewa tidak pernah muncul. Ini membuat negara-negara tetangga berfantasi dan mulai bergerak. Akhir-akhir ini, di perbatasan perang militer sering pecah. Tapi apa hubungannya ini dengan masalah kita sekarang? Tentu saja ada hubungannya. Nona Chen, jangan khawatir dulu. Dengarkan dulu Yang Mulia Raja Suci selesai bicara. Saat ini, negara-negara sekitar berani memprovokasi, namun tidak berani melancarkan serangan besar. Ini karena mereka tidak yakin apakah Dewa Agung masih hidup. Jika Dewa Agung tidak muncul lagi, mereka pasti akan melancarkan perang percobaan. Dan jika Dewa Agung menghilang lagi, mereka pasti akan beralih ke perang skala penuh. Saat itu, Xia Agung akan dilanda perang di mana-mana di wilayah selatan, utara, dan barat. Tidak akan ada lagi kedamaian. Dan dengan kekuatan tempur 24 negara, tanpa Dewa Agung, Xia Agung jelas bukan tandingan mereka. Alasan Anda terlibat membantu Suyun terus menyamar sebagai Dewa Agung adalah karena Anda ingin dia terus berpura-pura. Benar. Suyun terlihat hampir persis seperti Dewa Agung, seolah terukir dari cetakan yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah Dewa Agung bertempur di mana-mana, dengan kekuatan mengerikan dan niat membunuh yang meluap. Sedangkan Suyun ini, auranya sedikit lebih tenang. Namun tidak masalah. Selama penampilannya sama, itu sudah cukup. Saya mengerti. Jadi, Anda tahu Suyun bukan Dewa Agung, tapi tetap membantunya menyamar tetap karena penampilan Suyun mirip dengan Dewa Agung. Benar. Situasi saat ini adalah tidak peduli apakah Suyun ini benar-benar Dewa Agung atau bukan, dia harus menjadi Dewa Agung. Bahkan jika dia berpura-pura, Anda harus membuatnya berpura-pura sampai akhir untuk saya. Sampai Istana Han saya menemukan Dewa Agung yang asli. Masalah ini hanya kita berempat yang tahu.
Saya tidak ingin orang kelima tahu tentang Suyun yang menyamar sebagai Dewa Agung. Yang mulia Raja Suci, Suyun hanyalah orang biasa. Apakah akan ada bahaya dalam hal ini? Aku ingin mendengar kebenaran, bukan kebohongan. Kau ingin mendengar kebenaran, kan? Suyun memang akan dalam bahaya nyawa. Ada yang ingin membunuh Shenjun. Apa? Ada yang ingin membunuh Shenjun? Ini 3 tahun lalu, saat pertempuran Gerbang Barat, sebenarnya sebelum pertempuran itu, Shenjun sudah diracuni. Seseorang memasukkan racun ke dalam makanan Shenjun. Makanan Shenjun itu adalah petinggi Istana Han. Ada pengkhianat di dalam Istana Han. Benar. Namun saat ini aku belum bisa memastikan siapa sebenarnya orang itu. Orang-orang yang bertanggung jawab atas makanan Shenjun, setelah mengantarkan makanan kepada Shenjun, semuanya mati mendadak. Hal ini membuatku sekarang tidak tahu harus mulai dari mana untuk menyelidikinya. Namun aku yakin, orang ini pasti memiliki kedudukan tinggi. Dia berniat buruk terhadap Shenjun. Tentang apa yang kau katakan itu, aku tidak tertarik. Kau ingin aku terus berpura-pura menjadi Shenjun Istana Han? Dan punya permintaan lain, kan? Selama kau setuju, aku akan segera membawamu kembali ke ibu kota kekaisaran dan mengadakan konferensi pers. Mengabarkan bahwa Shenjun telah muncul segera ke seluruh negeri, akan menstabilkan moral pasukan Dacia kami dan meneror negara-negara tetangga. Tapi bagaimana jika Suyun terbongkar? Sebaiknya lupakan saja masalah ini. Begitu terbongkar, Suyun benar-benar akan mati. Tenang saja, jika ada yang berani membongkarmu dan merusak rencana besar raja ini, aku akan membuatnya mati. Lagi pula, kalian tidak punya pilihan sekarang. Kita tidak punya pilihan. Begitu terbongkar, Suyun benar-benar akan mati. Kalian tidak bisa melakukan ini. Masalah ini menyangkut jutaan rakyat Dacia dan kelangsungan bangsa. Begitu mereka tahu bahwa Shenjun sudah tiada, dalam 10 hari perbatasan pasti akan kembali memanas. Kehancuran Dacia tinggal menunggu waktu. Chen Jiayi, Suyun. Kalian juga warga Daxia. Hal ini harus kalian lakukan. Dan tanggung jawab ini juga harus kamu pikul. Liu Rumeng, jangan menakutiku. Aku hanyalah orang biasa. Aku tidak sanggup memikul tanggung jawab seperti itu. Lagi pula, tanggung jawab semacam ini bukanlah untuk orang kecil sepertiku untuk dipikul. Suyun, selama kamu berjanji padaku untuk terus berpura-pura menjadi Sang Jun, apapun yang kamu inginkan, aku, Sang Raja, akan memberikannya padamu. Apakah kamu menginginkan kekuasaan, kedudukan, atau kemuliaan? Semua itu bisa kuberikan. Jika kamu berjanji padaku, setelah Sang Jun ditemukan, aku akan memohon padanya untuk memberimu penghargaan, agar Sang Jun menobatkanmu sebagai Adipatihan. Kekuasaan dan kedudukan hanya berada di bawahku, Sang Raja. Bagaimana? Adipatihan, ini adalah petinggi absolut Istana Han, orang nomor 2 di Istana Han. Suyun, kenapa kamu masih ragu? Tawaran yang begitu menguntungkan. Tawaran itu memang sangat menguntungkan, tapi aku tidak tertarik. Aku ini orangnya agak spesial. Aku hanya ingin menjadi rakyat biasa. Uang yang cukup untuk hidup sudah lebih dari cukup. Lagi pula, istriku juga kaya. Benarkah kamu tidak mempertimbangkannya? Ini baru sebagian. Lagi pula, kamu harus tahu, jika Sang Jun tidak segera muncul, Daxia akan menghadapi bahaya kehancuran negara. Aku tahu, tapi aku tidak tertarik. Yang mulia Raja Suci, meskipun tawaranmu sangat menggoda, tapi menurutku masalah ini, sebaiknya kita tidak ikut campur. Kita hanyalah orang biasa. Sudah dengar? Istriku saja tidak mau. Begini saja, Suyun. Jika kamu berjanji padaku, aku bisa menobatkan istrimu, Chen Jiayi, sebagai Dekan Kehormatan Akademi Niaga Istana Han. Dekan Kehormatan. Memberimu pedang surgawi untuk mengelola keuangan Daxia. Kepala Keuangan Grazia, Dekan Kehormatan Akademi 10.000 Pedagang. Bukankah ini orang nomor 1 di dunia bisnis Grazia? Bagaimana? Apakah kamu puas? Lupakan saja. Meskipun tawarannya sangat menguntungkan, tapi urusan ini membahayakan nyawa, tidak perlu. Kamu serius? Menjadikanmu Dekan Kehormatan Akademi 10.000 Pedagang, Kepala Keuangan Grazia. Suyun, apa yang kamu lakukan? Jika ada sedikit saja kesalahan dalam urusan ini, bisa berakibat fatal. Sungguh, aku tidak akan menipumu. Senang berbisnis denganmu. Senang berbisnis denganmu. Percayalah padaku, setelah menemukan Divine Lord akan ada hadiah besar.
Suyun, apa yang kamu lakukan? Jika ada sedikit saja kesalahan dalam urusan ini, bisa berakibat fatal. Apa kamu tidak dengar ada yang mungkin membunuhmu secara diam-diam? Tapi dia mengangkatmu sebagai dekan kehormatan Akademi 10.000 pedagang. Aku tidak mau lagi. Boleh? Ini tidak perlu. Percayalah padaku, kamu pantas mendapatkan semua ini, dan mulai sekarang tidak ada lagi yang berani mengintimidasi dirimu. Mengapa kamu begitu baik padaku? Karena kamu istriku. Li Mingze, pewaris keluarga Li, datang untuk menghadap Divine Lord. Mohon Divine Lord keluarlah untuk bertemu. Saudara Chen, kali ini kamu harus membantuku. Dulu keluarga Xiao kami tidak pernah memperlakukan keluarga Chen dengan buruk. Saudara Chen, Paman Chen, Bibi Chen, Jia Xue, kalian tidak bisa membiarkan kami mati begitu saja. Kali ini hanya kalian yang bisa menyelamatkan keluarga Xiao. Kalian berdua, ayah dan anak, sebaiknya menjauhlah dari keluarga kami. Apa kalian tidak sadar apa yang telah kalian lakukan? Ya, kalian sebelumnya begitu meremehkan Divine Lord. Sekarang kalian ingin hidup. Apa itu mungkin? Menjauhlah dari kami. Keluarga Chen Qi akan segera menjadi keluarga nomor 1 di Great Xia. Sedangkan keluarga Xiao kalian bersiaplah untuk mati kali ini. Keluarga Chen yang kecil berani sekali bertindak lancang seperti ini. Kakak-kakak ipar, kalian harus menyelamatkan kami kali ini. Kalau tidak, keluarga Wijaya kita akan binasa. Dewi Lestari kali ini, tolong bantu aku. Kalau tidak, keluarga Wijaya kita akan hancur. Ayah Bambang, kalian tenang saja. Selama aku di sini, keluarga Wijaya tidak akan hancur. Kalian berdua sombong sekali, apa kalian tahu? Budi Santoso dan Bambang, siapa yang mereka sakiti? Mereka telah menyinggung penguasa Istana Langit. Sang penguasa berkata seluruh keluarga Wijaya akan dihukum mati. Sekalipun kalian besar, apakah kalian lebih besar dari sang penguasa? Tentu saja kami tidak lebih besar dari sang penguasa, tapi tahukah kalian siapa kami? Siapa kau? Ini Dimas Pratama, Tuan Muda, Dimas keluarga, terkemuka pertama di negara agung pewaris keluarga Pratama. Yang terpenting adalah leluhur. Keluarga Pratama, saya pernah menjadi Raja Suci Istana Langit sebelumnya. Setelah pensiun, ia dianugerahi gelar raja tanpa keturunan di negara agung. Jika leluhur saya datang, bahkan sang penguasa akan memberinya muka. Sebaliknya, kalian melihat saya dan belum datang untuk memberi hormat? Kau belum punya kualifikasi itu, adikku. Siti Aminah menikahi sang penguasa. Tak lama lagi, keluarga Siregar saya akan mendapatkan dukungan penuh dari sang penguasa. Posisi keluarga terkemuka pertama di negara agung akan menjadi milik keluarga Siregar. Keluarga Siregar kalian. Kalau begitu aku akan memanggil sang penguasa dan bertanya padanya. Dimas Pratama, pewaris keluarga Pratama, datang untuk menghadap sang penguasa. Mohon sang penguasa keluar untuk bertemu. Diam kau. Kau pikir kau ini siapa? Berani sekali kau meminta sang penguasa menemuimu. Dengar baik-baik. Meskipun sang penguasa menemuimu, posisi keluarga terkemuka pertama di negara agung ini tetap milik keluarga Siregar. Keluarga Pratama kalian. Bersiaplah untuk menyerahkan tahta. Kalian terlalu cepat sombong. Apakah menantumu itu sang penguasa? Itu belum pasti. Nanti setelah aku selesai memeriksanya, kau orang pertama yang akan kuurus. Siapa yang mau kau urus? Menantu laki-laki. Keluarga Li ini sungguh terlalu angkuh. Mereka barusan bilang menyuruhmu menemuinya. Kau harus memberinya pelajaran yang baik. Li Mingze, Xiao Ayuan, saat kalian bertemu Tuan Dewa, tidak memberi hormat, tidak bersujud. Apa? Apakah kalian memberontak? Keluarga Limu memang keluarga bangsawan terkemuka Daxia, tapi di hadapan Tuan Dewa, kalian juga harus berlutut. Jika hari ini kau berani tidak menghormati Tuan Dewa, keluarga Limu akan menunggu untuk dihapus dari Daxia. Kalau dia benar-benar Tuan Dewa, aku akan langsung bersujud 3 kali dan membungkuk 9 kali padanya. Masalahnya kita belum yakin apakah dia benar-benar dia. Haha. Li Mingze, apakah kau meragukan Tuan Dewa? Keluarga-keluarga bangsawan kelas atas Daxia ini, siapa yang tidak tahu Tuan Dewa 3 tahun lalu sudah menghilang? Leluhurku mendengar Tuan Dewa muncul di kota Rong.
mengutusku secara khusus untuk datang memverifikasi. Kau yang memverifikasi? Benar. Tuan Dewa ini adalah pilar bangsa Daxia. Bukan sembarang orang bisa memalsukannya. Mingze, jangan bicara begitu. Hati-hati, dia akan menyusahkan keluargamu. Metode yang bisa digunakan sebelumnya, kami sudah menggunakan semuanya. Dia benar-benar Tuan Dewa. Ayah, metode kalian, aku juga sedikit mendengarnya, benar-benar tidak berhasil. Kultivasi Tuan Dewa ini menembus langit, kekuatan ilahinya tak terkalahkan. Untuk memverifikasi keaslian Tuan Dewa adalah dengan bertarung dengannya. Aku secara khusus membawa 2 ahli dari keluargaku untuk belajar sedikit dari Tuan Dewa. Jika kau bisa dengan mudah mengalahkan 2 ahli dari keluargaku, kau adalah Tuan Dewa yang asli. Jika tidak, atau jika mengalahkannya terasa berat, kau adalah palsu. Li Mingze, kamu terlalu lancang. Apa maksudmu memberontak? Jangan sekali-kali kamu menuduhku dengan tuduhan sebesar ini. Semua yang kulakukan ini demi kebaikan Great Xia. Leluhurku adalah Hanwei Holy King sebelumnya. Posisi Divine Lord ini bukanlah sesuatu yang bisa diduduki sembarang orang. Jika ada seseorang yang muncul dan mencuri artefak suci, itu akan menjadi bencana bagi Great Xia. Jadi, lebih baik kita pastikan identitasnya. Li Mingze, sebaiknya kamu kembali sekarang. Identitas Divine Lord tadi sudah kita verifikasi menggunakan 5 Elements Jade. Semua yang hadir di sini baru saja menyaksikannya. Suyun adalah Divine Lord Han Hall. Li Tianlong, Liu Rumeng, kejahatan apa yang pantas kalian terima? Apakah kalian tahu apa yang sedang kalian lakukan? Apakah kalian pikir, aku tidak tahu nama asli Divine Lord? Nama asli Divine Lord ini adalah Su Ziwen, bukan Su Yun. Mingze, apa yang kamu katakan itu benar? Tentu saja aku yakin ini diberitahukan oleh leluhurku. Namanya adalah Su Ziwen, leluhurku. Saat pertama kali bertemu dengannya, dia menyebut nama itu. Berani-beraninya membantu Suyun memalsukan identitas Divine Lord. Apa yang kamu inginkan? Cukup. Semuanya diam. 3 tahun lalu, Divine Lord kembali ke kampung halaman di Rongcheng untuk beristirahat. Tentu saja dia menggunakan nama samaran Suyun agar tidak dikenali orang lain. Ada masalah dengan itu? Benar. Lagi pula, 5 Elements Jade sudah memverifikasinya. Mengapa kamu perlu memverifikasinya? Jika leluhurmu yang datang, itu baru pantas, tapi kamu tidak pantas. Kalian ini, jangan bicara soal 5 Elements Jade. Kalian pikir aku tidak tahu apa yang tersembunyi di baliknya? Sesuatu yang bisa membuat 5 Elements Jade ini menampilkan bayangan naga emas. Selain Divine Lord, Liu Rumeng juga bisa melakukannya. Li Mingze, jangan mengoceh di sini. Kalau tidak, saya tidak akan mengampunimu. Jangan coba menakut-nakutiku. Kau pikir aku tidak tahu kan? Sebenarnya, leluhurku sudah memberitahuku semuanya. Raja Suci Hanwei yang sekarang, Liu Rumeng, dulu hanyalah seorang pengemis kecil yang terlantar di jalanan. Kemudian Tuan Dewa membawanya kembali ke Istana Han, dan dia menjadi pelayan Tuan Dewa. Tuan Dewa juga mewariskan seni naga 9 langit padanya. Inilah mengapa setelah leluhurku pensiun, kau bisa menjadi Raja Suci yang baru. Salah satu alasannya, karena kau juga dianggap setengah murid Tuan Dewa. Kakak ipar, itu berarti seni bela diri Liu Rumeng sama dengan seni bela diri Tuan Dewa. Benar. Jika Liu Rumeng sengaja memanipulasi batu 5 elemen, batu ini juga bisa memunculkan bayangan naga emas. Jadi, batu 5 elemen ini tidak bisa membuktikan apapun. Sudah kubilang, sebelumnya, saat Suyun meletakkan tangannya di sana, batu 5 elemen ini tidak bereaksi sama sekali. Setelah lama kemudian, baru batu ini menunjukkan bayangan naga emas. Sepertinya saat itu kita semua tertipu olehnya. Suyun ini pasti palsu. Katakan, ada apa sebenarnya? Suyun ini, apakah dia asli atau palsu? Seharusnya dia asli. Bukankah Yang Mulia Raja Suci sudah membuktikannya? Dia pasti Tuan Dewa yang asli. Kalau tidak, keluarga Chen kami akan hancur. Li Mingze, keluarga Li, hari ini apakah kalian berniat memberontak? Pertama, kalian bilang Tuan Dewa palsu. Lalu menyuruh orang berkata menantang Tuan Dewa. Siapa yang memberimu keberanian untuk berani mengatakan hal seperti menantang Tuan Dewa? Coba raba kepalamu, masih ada di lehermu kan? Kalian benar-benar jangan sampai memakai topi pemberontakan itu dan menuduhku. Saya tidak sanggup menerimanya. Hari ini,
Saya datang untuk memverifikasi identitas asli Tuan Dewa. Mengapa kalian harus begini? Karena kalian bilang permintaanku untuk menantang Tuan Dewa itu durhaka, maka saya akan menggantinya dengan cara yang bisa kalian terima. Ini adalah artefak suci pedang Zushan. Ya, ini benar-benar pedang Zuxian. Pedang Zuxian. Tuan Naga, mengapa mendengar pedang Zuxian ini terkejut? Pedang Zuxian adalah artefak suci, adalah artefak pusaka. Para dewa dari generasi ke generasi. Para dewa dari generasi ke generasi akan memasukkan kesadaran bertarung mereka ke dalam pedang ini untuk mencapai penyatuan hati dan pedang. Hanya para dewa dari generasi ke generasi yang bisa mencabut pedang ini. Hanya para dewa dari generasi ke generasi yang bisa mencabutnya. Dan pedang Zuxian memiliki kekuatan yang luar biasa. Ada ungkapan, satu tebasan membelah langit. Kalian benar, pedang Zuxian ini hanya bisa dicabut oleh para dewa dari generasi ke generasi. Suyun hanya berpura-pura menjadi dewa selain penampilannya. Yang mirip dia sama sekali, bukan dewa. Dia tidak mungkin bisa mencabut pedang Zuxian. Bukankah ini berarti Liu Rumang bisakah kamu mencabutnya? Tentu saja dia tidak bisa, meskipun dia telah berlatih 9 surga naga agung, tapi dia tidak mendapatkan warisan dewa. Hanya dengan mendapatkan warisan dewa dan menyerap aura para dewa dari generasi ke generasi, baru bisa mencabut pedang Zuxian ini. Kakak ipar itu berarti jika dia bisa mencabut pedang Zuxian, dia adalah dewa. Jika dia tidak bisa mencabutnya, dia palsu. Benar. Yang mulia dewa yang terhormat, tolong cabut pedang Zuxian ini. Jika kamu bisa mencabutnya, kamu adalah yang asli. Jika tidak bisa mencabutnya, aku akan memusnahkan 9 keturunanmu. Kali ini selesai pedang Zuxian sama sekali bukan sesuatu yang bisa dia cabut. Apakah penipuan ini akan terbongkar sekarang? Bocah, kamu sengaja mengulur waktu, kan? Cepat tarik. Kenapa kamu tidak menariknya? Apa ini sulit sekali? Li Mingze, pedang Zuxian ini diletakkan di markas besar aulahan. Siapa yang mengizinkanmu mengeluarkannya? Ini adalah pusaka dewa. Kamu tidak berhak mengambilnya. Jangan mengalihkan topik pembicaraan di sini. Aku tidak mengambilnya secara pribadi. Jangan lupa, leluhurku adalah Raja Suci Han Wei sebelumnya. Untuk memverifikasi keaslian dewa ini, dia mengeluarkan artefak ilahi ini. Tentu saja bisa. Yang mulia Raja Suci, ada pertanyaan lagi? Li Mingze, kamu terlalu lancang hari ini. Apakah kamu pikir aku tidak berani menghukum keluargamu, keluarga Li, atas tuduhan tidak hormat? Kamu berani menghukumku, sang tuan muda, atas tuduhan tidak hormat? Apakah kamu punya wewenang? Lagi pula, kali ini aku bertujuan untuk memverifikasi keaslian dewa. Kejahatan apa yang kulakukan? Bocah, cepat tarik saja. Selama kamu berhasil menarik pedang Zuxian, aku akan segera meminta maaf padamu. Jika kamu tidak bisa menariknya, jangan salahkan aku karena bertindak kejam, memalsukan diri sebagai dewa, memusnahkan 9 keturunanmu pun tidak berlebihan. Tarik pedangnya. Li Mingze, nyali kamu besar juga ya. Kamu tidak tahu bahwa pedang Zuxian ini begitu terhunus pasti akan menumpahkan darah. Maksudmu kamu akan mengorbankan pedang Zuxian ini? Mau menakutiku kan? Tarik saja. Karena kamu tidak berniat mengorbankannya untuk pedang Zuxian, maka aku menariknya keluar tidak ada artinya juga. Kakak ipar, dia jelas-jelas hanya mencari alasan, dia itu palsu. Tadi, saat menggunakan jok 5 elemen untuk memverifikasi keasliannya, dia meletakkan tangannya di atasnya, dan tidak ada reaksi untuk waktu yang lama, baru bereaksi setelahnya. Jok 5 elemen itu urusan sebelumnya. Sekarang, aku ingin dia menarik pedang Zuxian. Bocah, kamu takut untuk menariknya kan? Hanya sebuah pedang. Apa yang perlu kutakutkan untuk menariknya? Hanya sebuah pedang. Kalau begitu, tarik saja keluar. Buktikan dirimu. Ya Dewa, Li Mingze sangat lancang, bertindak sembarangan. Mohon Dewa izinkan jenderal rendahan ini menghukum Li Mingze atas tuduhan tidak hormat, sebagai peringatan bagi yang lain. Mohon sang dewa perintahkan untuk membunuh Li Mingze demi mengagungkan keagungan sang dewa. Tidak masalah, hanya sebilah pedang. Bagaimana mungkin aku tidak bisa mencabutnya? Brengsek, ini pedang pemusnah dewa. Di seluruh dunia, selain sang dewa, siapa yang bisa mencabutnya? Sang dewa, Li Mingze ini, hanyalah seorang pewaris keluarga Li. Seorang pewaris. Dia telah menghina Anda sedemikian rupa, Anda harus berpikir 2 kali. Tidak perlu. Jika tidak bisa dicabut, ya tidak bisa dicabut. Kau pikir menunda waktu akan berguna? Kakak ipar, jangan biarkan dia menunda waktu lagi. Cepat suruh dia mencabut pedangnya. Suyun, cepat cabut.
Jika kau bisa mencabutnya, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Li Mingze, aku paling benci diancam, terutama oleh orang kecil sepertimu. Tidak mau mencabut ya? Baiklah. Jika kau adalah sang dewa yang asli, mengalahkanku adalah hal yang sangat mudah. Jika kau palsu, pergilah mati, mati. Suyun, cabut pedangmu. Li Mingze, apakah kau mau memberontak? Seperti yang kubilang, jika pedang pemusnah dewa tercabut, aku akan meminta maaf padanya. Jika pedang pemusnah dewa tidak tercabut, dia mati. Aku akan memberi kesempatan terakhir. Masih ada waktu untuk mundur sekarang? Bagaimana jika aku bilang tidak? Sekarang kau apa lagi yang ingin dikatakan? Bagaimana mungkin kamu mencabut pedang Zuxian ini? Bagaimana bisa dia mencabut pedang Zuxian? Dia bahkan bukan Jun Shen. Raja Suci. Dia mencabut pedang Zuxian. Ada apa ini? Ini... aku juga tidak tahu. Sebagai Jun Shen, aku mencabut pedang Zuxian ini. Apakah ada yang mengejutkan? Aku berlutut. Ayah. Li Mingze, kamu berulang kali lancang, berniat memberontak. Apa hukumannya? Bukan, Jun Shen. Ini semua demi kebaikan Nusantara Agung. Selama bertahun-tahun ini, banyak orang yang mengaku sebagai Jun Shen. Leluhurku adalah Raja Pelindung Han dari Istana Han. Dia sangat peduli dengan masalah ini. Itulah sebabnya dia menyuruhku melakukan ini. Ini juga demi reputasi Anda. Jun Shen, Mingze kami juga demi kebaikan Istana Han. Jika bukan karena verifikasi identitas, bagaimana jika ada yang menyamar? Bukankah ini merusak wibawa Jun Shen? Menyamar? Di bawah langit ini, siapa lagi selain aku yang bisa membuat Liu Rumang bersaksi untuknya? Hari ini dia harus mati. Siapapun yang datang. Utusan suci Nusantara Agung telah tiba. Menghadap Jun Shen Istana Han. Aku di sini. Jun Shen telah mengasingkan diri selama 3 tahun. Kini perbatasan Nusantara Agung kembali dilanda perang. Negara-negara tetangga telah mengerahkan jutaan pasukan. Mohon Jun Shen segera kembali ke ibu kota kekaisaran. 3 hari lagi di ibu kota kekaisaran akan ada penobatan Raja Nusantara Agung yang akan memimpin urusan militer Nusantara Agung dan memimpin sumpah perang untuk berangkat. Perbatasan benar-benar kembali dilanda perang. Kami baru saja menerima intelijen. Setengah bulan lalu, negara-negara tetangga sudah bersiap. Paling lambat setengah bulan lagi, pertempuran akan pecah. Baiklah, aku tahu. Kembalilah. Li Mingze, Xiao Jishan, Xiao Changping. Alasan apa lagi yang membuat kalian tetap hidup? Jun Shen hamba ada satu hal yang ingin disampaikan. Api perang di perbatasan kembali berkobar. Ini adalah masa krusial yang membutuhkan orang. Leluhur keluarga Li dan Li Mingze adalah pejabat penting istana. Bagaimana kalau kita biarkan Li Mingze dan ayah anak keluarga Xiao pergi ke medan perang? Untuk menebus dosa dan meraih pahala? Baik, kali ini Liu Rumeng memohon untuk kalian. Aku akan memaafkan kalian dulu. Tapi jika ada lain kali, kalian akan mati. Sekarang Li Mingze belum bisa dibunuh. Jika tidak, leluhur keluarga Li akan murka dan situasi tidak akan stabil. Kalian belum pergi? Untuk apa kalian di sini? Baik. Tunggu. Apa yang kalian lakukan? Kami adalah keluarga Jun Shen, ingin berbicara. Aku ada urusan penting yang harus dibicarakan dengan Jun Shen. Kalian segera pergi. Apa yang kalian lakukan? Tidak lihat Sang Raja Suci sedang membicarakan urusan dengan menantu kita. Ya. Mari kita pergi dulu. Ayo pergi. Bagaimana mungkin kamu bisa mencabut pedang Zuxian? Ini adalah pedang Zuxian, senjata ilahi utama Jun Shen. Hanya Jun Shen yang bisa mencabutnya. Bagaimana kamu melakukannya? Jangan-jangan kamu benar-benar Jun Shen dari Istana Han? Aduh, tadi pedang Li Mingze hampir menusukku. Aku berpikir
Toh aku akan mati, jadi aku coba saja. Bagaimana kalau aku berhasil mencabutnya? Dan ternyata aku berhasil mencabutnya. Tidak mungkin. Konon, pedang Zuxian hanya bisa dicabut oleh Jun Shen. Orang lain tidak mungkin bisa mencabutnya. Apa kamu benar-benar bukan Jun Shen? Kalau aku benar-benar Jun Shen, untuk apa aku susah payah berpura-pura di sini? Lagi pula, kamu sendiri bilang itu hanya rumor. Rumor biasanya tidak akurat. Suyun bukan Jun Shen. Itu aku percaya, tapi pedang Zuxian ini sampai sekarang aku masih belum mengerti. Pedang Zuxian ada di sini. Kalau kalian tidak percaya, coba saja cabut sendiri. Bukankah kalian akan tahu? Sesederhana itu. Ini, lihat. Aku tidak membohongi kalian kan? Siapapun bisa mencabut pedang Zuxian. Rumor itu tidak bisa diandalkan. Memang benar, selama bertahun-tahun semua orang telah disesatkan. Ternyata pedang Zuxian, semua orang bisa mencabutnya. Tidak salah juga. Sebelumnya selalu beredar kabar bahwa hanya Jun Shen yang bisa mencabut pedang Zuxian dan orang lain tidak mungkin bisa berani menyentuh senjata ilahi Jun Shen. Jadi, begitulah kabar itu terus beredar. Benar juga, hari ini akhirnya aku berhasil mengelabui Li Mingze. Tadi jantungku berdebar kencang. Bukankah kita semua sudah berhasil melewatinya sekarang? Dan setelah krisis ini berlalu, kurasa selanjutnya semuanya akan jauh lebih baik. Tidak. Krisis yang sebenarnya akan terjadi pada upacara penobatan 3 hari lagi. Maksudmu? Aku baru tahu setelah meninggalkan markas bahwa 24 negara di sekitar secara terang-terangan melakukan gerakan kecil. Padahal sebenarnya diam-diam mereka berencana melancarkan serangan penuh. Begitu tidak ada kabar dari Sang Jun, mereka akan segera beralih ke serangan penuh. Ya, ini pasti karena pihak ibu kota Kaisaran juga menerima berita dari Provinsi Kang. Itulah mengapa mereka mencari kesempatan untuk mengukuhkan identitasmu terlebih dahulu, menggunakan nama besar Sang Jun untuk menakut-nakuti negara-negara sekitar. Jadi, mulai dari upacara penobatan, itulah kesulitan kita yang sebenarnya. Jika 24 negara di sekitar menemukan sedikit saja celah pada Suyun, mereka bisa saja memicu perang. Itulah kesulitan yang sebenarnya. Jangan khawatir. Aku sudah siap. Ada satu hal lagi yang ingin aku pesankan padamu. Pada upacara penobatan 3 hari lagi, utusan suci dari Great Xia pasti akan menyerahkan semua segel harimau kepadamu. Ini mewakili semua kekuatan bersenjata Great Xia. Jangan menolak. Terimalah langsung. Ingat, siapapun yang bertanya, tegaskan saja bahwa kamu adalah Sang Jun dari Istana Han. Ingat baik-baik. Jangan khawatir, aku ingat. Aku tidak sebodoh itu. Bukankah ini berarti Suyun mungkin akan memimpin pasukan berperang? Tapi Suyun, dia hanyalah orang biasa. Mana mungkin bisa memimpin pasukan berperang? Sebenarnya tidak seburuk itu. Kunci apakah perang ini akan pecah atau tidak ada pada Suyun. Selama pada hari penobatan dia tidak menunjukkan kelemahan, sisanya serahkan saja padaku. Aku yakin dengan nama besar Dewa Agung, mereka pasti tidak akan berani memulai perang. Betul sekali. Kunci perang ini adalah Suyun. Jika mereka percaya bahwa kamu, Suyun, adalah Dewa Agung, dengan nama besar Dewa Agung, mereka tidak akan berani menyerang. Tapi selalu ada kemungkinan terburuk. Bagaimana jika Suyun terbongkar? Begitu terbongkar, 24 negara di sekitar akan bersatu dan mengangkat senjata, menyerang kerajaan agung kita. Kerajaan agung kita tidak akan mampu melawan 24 negara itu. Saat itu kerajaan agung akan hancur. Namun semua ini belum terjadi. Selama kita melakukan yang terbaik, semuanya akan berkembang ke arah yang baik. Sudahlah, Jai. Situasi sudah sampai pada titik ini. Kita juga tidak punya alasan untuk mundur. Bagaimanapun, masalah ini menyangkut hidup dan mati kerajaan agung kita. Seharusnya dulu aku tidak membiarkanmu berpura-pura menjadi Dewa Agung. Sekarang masalah ini sudah tidak bisa dihentikan lagi. Akulah yang membuatmu tidak tenang. Ini bukan salahmu. Dulu aku juga setuju, kan? Tapi ini... Sudahlah, jangan bicarakan ini lagi. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Ada apa? Mari kita bercerai. Secepatnya. Kenapa? Apakah karena lusa kamu akan menghadiri upacara penobatan? Dan takut terbongkar? Bukan. Sekarang masalah ini sudah semakin serius. Dulu kita sepakat hanya untuk menghadapi orang tuamu, itu saja. Tapi lihatlah sekarang. Sekarang menyangkut kelangsungan hidup Dacia. Aku yang membuatmu sampai ke titik ini. Aku tidak akan setuju untuk bercerai darimu. Dengarkan aku dulu. Meskipun Liu Rumeng bilang selama aku bisa memerankannya dengan baik, tapi aku rasa masalahnya tidak sesederhana itu.
24 negara telah bersiap begitu lama, bagaimana mungkin saat aku muncul masalah ini akan terselesaikan, dan aku merasa mungkin akan ada perang. Tidak. Aku tidak akan mendengarkanmu dalam masalah ini. Aku bukan orang seperti itu. Mendengarkanku tidak ada ruginya. Setelah pergi ke ibu kota kali ini, aku khawatir tidak bisa kembali. Mungkin kita harus berbaris dan berperang. Bahkan jika identitasku terungkap, Dacia akan tetap mengkonfirmasi bahwa aku adalah Sang Shenjun, dan itu bisa menstabilkan moral. Kalau begitu, aku lebih tidak setuju lagi. Dulu kita hanya menikah kontrak. Urusan selanjutnya tidak ada hubungannya denganmu lagi. Mengapa kamu masih terlibat? Suyun, kamu menganggapku orang seperti apa? Masalah ini, jika bukan karena aku, kamu sama sekali tidak akan terseret ke dalam pusaran ini. Suyun, ingatlah, di saat seperti ini, bahkan jika aku mati, aku tidak akan meninggalkanmu. Kamu jangan harap mengusirku. Jiayi, apakah ini pilihanmu? Ya, ini pilihanku. Baik, setelah semua masalah ini selesai, aku pasti akan membuatmu menguasai keuangan Dacia. Bukankah ini syarat yang diberikan Liu Rumeng sebelumnya? Nanti kamu juga akan tahu. Bagaimana hasilnya? Sudah dipastikan keasliannya. Leluhur sudah memastikannya, jadi Suyun adalah Handian Divine Lord palsu. Changping sendiri yang melihatnya. Leluhur, aku mendengarnya langsung di balik pintu. Suyun ini adalah ulah Liu Rumeng dan Li Tianlong yang menyamar sebagai Divine Lord. Ada satu hal lagi, tentang pedang pemusnah abadi. Hal apa? Pedang pemusnah abadi, kita bukan hanya Divine Lord yang bisa mencabutnya, siapa saja bisa mencabutnya. Aku di balik pintu, kita menyaksikan Li Tianlong sendiri, kita mencabutnya juga. Leluhur, rumor itu salah. Siapapun bisa mencabut pedang pemusnah abadi ini. Tidak masalah, yang penting Suyun itu palsu. Leluhur, apakah Anda tidak terlalu berhati-hati? Divine Lord Su Ziwen pasti sudah meninggal 3 tahun lalu. Kalau tidak, Liu Rumeng tidak akan mencari seseorang untuk menyamar sebagai Divine Lord. Hal lain bisa dipalsukan. Tapi Divine Lord's Token tidak bisa dipalsukan. Jika Suyun itu palsu, itu hanya berarti Su Ziwen 3 tahun lalu sudah mati. Liu Rumeng dan Li Tianlong membuat Suyun menyamar. Pasti hanya untuk meminjam wibawa Divine Lord. Mengintimidasi negara-negara sekitar. Perbatasan saat ini tidak begitu damai. Leluhur, apakah ada kemungkinan apa Divine Lord's Token ini palsu? Aku tahu apa yang akan kau katakan. Cahaya 7 warna Divine Lord's Token adalah efek unik dari giok hitam 10.000 tahun. Itu tidak bisa dipalsukan. Divine Lord's Token di tangan Suyun ini pasti memiliki pengalaman lain. Mendapatkannya. Lesuhur, jadi sekarang apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan 3 tahun lalu? Setelah aku meracuni Su Ziwen, aku hidup dalam kecemasan selama 3 tahun. Hahaha. Hari ini, akhirnya aku bisa bernapas lega. Meracuni. Mingze sudah memberitahunya. Ya. Changping, kamu adalah adik iparku. Sekarang kamu juga ikut terlibat. Beberapa hal tidak ada salahnya ku beritahu padamu. Terlibatlah. Apa maksudmu? 12 tahun lalu, Sang Dewa Agung gugur di medan perang. Menurut aturan Istana Han, setelah Dewa Agung ini gugur, Istana Han akan sementara diambil alih oleh Raja Suci Penjaga Han untuk sementara. Sampai Dewa Agung berikutnya mengambil alih lagi setelah dewasa. Raja Suci Penjaga Han saat itu adalah leluhurku. Saat itu seharusnya leluhurku yang mengelola Istana Han. Siapa sangka, Dewa Agung sebelumnya murid terakhirnya, Su Ziwen, ternyata di usia 14 tahun sebagai seorang pemuda, langsung mengambil alih Istana Han. 14 tahun, apakah orang-orang di Istana Han mendengarkannya? Ya, Su Ziwen saat itu telah menyelesaikan warisan Dewa Agung, memegang perintah Dewa Agung dan pedang pembunuh dewa, 2 artefak besar. Ditambah bakatnya yang mengerikan, ia secara samar memiliki kekuatan untuk menekan satu era. Selain itu, 4 prajurit agung dan 8 jenderal agung semuanya mendukungnya. Sejak usia 14 tahun, dia sudah memiliki kekuatan yang menindas dunia. Begitu hebatnya? Bagaimana menurutmu?
Kemudian dalam pertempuran yang tiada henti, aku pernah berharap dia kalah, bahkan tewas. Namun, baik dalam kultivasinya maupun dalam kemampuan memimpin, dia bisa disebut sebagai orang nomor 1 di dunia saat ini. Dia benar-benar mencapai kekuatan menindas dunia. Dalam pertempuran militer, dia meraih kemenangan demi kemenangan. Tidak pernah kalah. Saat ini, 24 negara di sekitarnya. Mengapa mereka bersatu? Karena dalam 10 tahun terakhir, selama 10 tahun terakhir, dia memimpin pasukannya mengalahkan serangan dari berbagai negara. Dia bahkan memimpin pasukannya untuk memperluas wilayah Dacia ribuan mil dan menaklukkan Laut Han. Dalam hal kultivasi, dia adalah orang nomor 1 di dunia saat ini. Dalam rentetan tahun-tahun pertempuran, kultivasinya melonjak pesat. Dalam waktu singkat, dia menjadi tak terkalahkan di dunia. Sebenarnya, semua ini tidak terlalu berarti. Hanya saja, 5 tahun lalu, dia memimpin pasukannya dalam pertempuran penentu di Laut Utara dan meraih kemenangan besar. Kewibawaannya saat itu telah mencapai puncaknya. Baik di istana maupun di kalangan militer, maupun di kalangan rakyat, kewibawaannya telah mencapai titik tertinggi. Inilah yang menjadi ancaman. Zeshao Laozu, aku tidak mengerti apa yang kalian maksudkan. Kamu akan segera mengerti. 5 tahun lalu, leluhur kami melepaskan jabatan Raja Suci Hanwei dan merekomendasikan ayahku untuk menggantikannya. Tapi siapa sangka Su Ziwen itu, tanpa menghiraukan kehormatan leluhur kami, bersikeras mengangkat Liu Rumeng, seorang wanita, menjadi Raja Suci Hanwei. Jadi 3 tahun lalu, ketika 24 negara di sekitar menyerang kerajaan Xia Agung, aku menaruh racun paling aneh di dunia, racun Jianji, ke dalam makanan Su Ziwen sebelum dia berangkat perang. Leluhur meracuni Raja Ilahi, ini... Jadi, selama 3 tahun ini, keluarga Li kami terus memastikan apakah Su Ziwen sudah meninggal. Sekarang sudah pasti, Su Yun itu hanyalah penipu. Kamu adalah adik iparku. Semua ini sudah kuberitahukan padamu. Kamu pasti tahu konsekuensinya jika ini tersebar. Tuan Muda Ze, hari ini, aku tidak mendengar apa-apa. Baiklah, mari bicara yang penting. Pada upacara penobatan, utusan suci akan menyerahkan semua stempel harimau komando pasukan ke tangan Suyun. Kita harus mengungkap identitas asli Suyun sepenuhnya pada upacara penobatan. Jika kita mengungkapnya sekarang dan negara-negara di sekitar mengetahuinya, bukankah itu akan merugikan kerajaan Xia Agung kita? Justru kerugian itulah yang kita inginkan. Jika kerajaan Xia Agung ingin bertahan, sekarang hanya bisa mengandalkan aku. Hanya jika aku memimpin pasukan, kita bisa berperang melawan negara-negara di sekitar. Changping, kita ini kerabat. Ikuti saja keluarga Li kami dengan baik di masa depan. Setelah leluhur kami mendapatkan stempel harimau komando pasukan dan mengambil perintah Raja Ilahi dari tangan Suyun, pada saat itu, leluhur kami akan kembali menguasai Istana Han, memerintah dunia, dan kamu pasti akan mendapatkan keuntungan. Changping berterima kasih, Tuan Muda Ze. Aku pasti akan bekerja dengan baik. Baguslah kalau sudah tahu. Baiklah, kalian pergilah lakukan persiapan terakhir. Kali ini aku pasti akan sepenuhnya menguasai Istana Han, memerintah dunia, dan berebut kembali apa yang telah hilang dari. Mingze akan segera melakukan persiapan terakhir. Tuan Chen, keluarga Chen kalian ini nanti pasti akan sukses besar. Tentu saja, sang dewa adalah menantu keluarga Chen. Bahkan jika sang dewa tidak berkata apa-apa, akan ada tak terhitung keluarga kaya raya terkemuka yang berlomba-lomba menjilat keluarga Chen dan memberi keuntungan. Tuan Chen benar-benar hebat, bisa mendapatkan sang dewa sebagai menantu. Bukankah itu karena jiai kami, keluarga Chen kami hanya ikut kecipratan sedikit keuntungan lalu melambung tinggi? Hahaha. Siapa bilang bisa melambung tinggi? Pak Chen, terkadang terlalu bangga diri bukanlah hal yang baik. Semakin besar harapan sekarang, nanti mungkin akan lebih kecewa. Xiao Changping, apa maksud perkataanmu itu? Beraninya kamu bicara seperti itu pada kami. Menantu kami adalah sang dewa. Chen Jiayi, kamu juga setuju dengan perkataan mereka, kan? Coba katakan, kalau menantu kalian bukan sang dewa, lalu bagaimana? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Kamu tidak mengerti, seharusnya kamu mengerti. Xiao Changping, apa maksudmu?
Beraninya kamu sekarang bicara seperti ini pada keluarga Chen kami? Kamu tidak takut menantu kami akan menghukummu? Menghukum keluarga Xiao kami? Sang dewa tidak akan menghukum keluarga Xiao kami. Yang bermasalah hari ini bukan keluarga Xiao, tapi keluarga Chen kalian. Ada beberapa hal yang tidak kalian katakan, bukan berarti saya tidak tahu. Setelah hari ini, semuanya akan terungkap. Melihat penampilan ayah dan anak keluarga Xiao itu, mungkinkah mereka tahu sesuatu? Mustahil. Masalah ini hanya kita berempat yang tahu. Hari ini memang akan mengungkap segalanya. Sikapmu sebaiknya lebih hormat. Suyun adalah sang dewa. Dengan satu perkataannya, dia bisa mengambil nyawamu. Dengar ya, jangan pikir urusan kalian saya tidak tahu. Saya tahu semuanya. Setelah hari ini, aku akan menyeretmu ke ranjang. Terakhir kali aku demi muka keluarga Li membiarkanmu pergi. Hari ini kalian ingin mencari mati lagi? Raja Suci Hanwei, Liu Rumeng penguasa gerbang Shenwu, Dewa Perang Tao Tie, penguasa gerbang Tabib Hantu, Dewa Perang Qiongqi, penguasa gerbang 100 senjata, Dewa Perang Tao Wu penguasa gerbang 10.000 kejahatan, Dewa Perang Hundun. Ini semua dari klan Han, para pemegang kekuasaan 4 gerbang dan 1 pengawal. Mereka adalah petinggi mutlak klan Han. Mengapa mereka semua datang? Mungkinkah pemimpinnya adalah yang berkuasa atas dunia, menguasai era ini, yang tak tertandingi Dewa Klan Han? Xiao Changping, Chen Jiayi adalah istri dewa. Bagaimana bisa kau menghinanya? Keluarga Xiao Anda pantas dihukum mati. Seluruh keluarga dimusnahkan. Kalian tidak bisa menakutiku sekarang. Bagus, panggil seseorang, sampaikan perintahku. Musnahkan keluarga Xiao. Segera laksanakan. Tunggu. Raja Suci. Keluarga Xiao hanyalah badut. Raja Suci tidak perlu bertindak sendiri. Setelah upacara besar, bawahan bersedia melakukannya. Baik. Raja Suci Hanwei, Liu Rumeng, mohon dewa kembali ke tempatnya. Mohon dewa kembali ke tempat. Bangkitlah. Xiao Changping, Xiao Jishan, kejahatan kalian berdua. Aku tidak ingin banyak bicara. Namun, mulai hari ini, di Provinsi Kencana, Kota Harmoni, keluarga Xiao tidak akan ada lagi. Anak muda, jangan bicara terlalu mutlak. Bagaimana jika ada kecelakaan? Apa maksudmu? Maksudku adalah, Putusan Suci Agung Nusantara telah tiba. Bawahan menghadap Yang Mulia Handian Senjun. Bebas. Ini seluruh negeri tidak patuh. Perbatasan tidak aman. Yang Mulia Handian Senjun telah kembali. Hati beta sangat tenang. Sekarang kuangkat. Yang Mulia Handian Senjun Suyun menjadi Raja Dacia, memegang pasukan Dacia dan memimpin ekspedisi. Keputusan ini berlaku segera. Kesembilan lambang harimau ini yang mulia adalah milik seluruh Dacia. Lambang komando kekuatan bersenjata. Hari ini aku menyerahkannya padamu, semoga Anda meraih kemenangan besar. Tunggu, lambang harimau itu tidak bisa diberikan kepada Suyun. Gelar Raja Dacia juga tidak bisa diberikan padanya. Raja Dacia adalah gelar milikku, gelar wali Raja Dacia. Dia hanyalah seorang juru masak yang membalik wajan. Dia sama sekali tidak pantas. Xiao Changping, Xiao Jishan, kalian membuat keributan di upacara penobatan. Apakah kalian ingin memberontak? Penjaga, tangkap ayah dan anak ini dan masukkan mereka ke penjara surgawi. Setelah upacara penobatan selesai, serahkan mereka kepada Yang Mulia untuk diadili secara pribadi. Liu Rumeng, orang yang menjadi milikku, apakah kamu berani menyentuhnya? Budi Santoso, kamu datang lagi. Kenapa? Mengacau di upacara penobatan? Keluarga Li, apa kalian ingin dibinasakan? Terakhir kali, sang penguasa ilahi mengampuni nyawamu. Bukan hanya tidak mau bertaubat, hari ini kau berani datang mengacau lagi. Keluarga Li yang akan dibinasakan. Kau salah bicara. Yang akan dibinasakan hari ini bukan keluarga Li, tapi kau, Dewi Lestari, Joko Susilo, Agus Salim,
dan keluarga Chen. Tahukah kau bicara omong kosong. Kalian menipu penguasa dan bertindak lancang, sangat berani dan sembrono. Kalian menganggap aulahan ini... Apa? Kalian pikir aulahan ini milik kalian secara pribadi? Berani sekali. Hari ini, sang penguasa ilahi dan utusan suci, semuanya ada di sini. Bagaimana bisa kau bicara omong kosong di sini? Niat menusuk hati seperti ini, apakah itu berarti pemberontakan? Pemberontakan? Justru kalianlah yang melakukan hal-hal itu. Kalian sendiri yang paling tahu. Haruskah aku mengatakannya agar kalian mau mengakuinya? Selesai. Mungkinkah ayah dan anak keluarga Xiao dan Budi Santoso beserta mereka benar-benar tahu bahwa Agus Salim memalsukan diri sebagai sang penguasa ilahi? Tidak, hari ini Budi Santoso terlalu dominan. Mungkinkah dia tahu Agus Salim palsu? Tapi masalah ini, selain kami berempat, tidak ada orang lain yang tahu. Keempat Panglima Perang, 8 Jenderal Agung, semuanya tidak tahu. Mengacau di upacara penobatan, mengganggu kelancaran upacara penobatan, meskipun berjalan normal. Apapun alasannya, keluarga Li bersalah besar. Sangat bersalah, masih berlagak di depanku sekarang. Budi Santoso, kau mengacau upacara penobatan, merusak reputasi Daksya kami. Dan sekarang kau muncul lagi mengatakan aku palsu? Apakah kalian punya apa yang kalian lakukan? Agus Salim, berhentilah berpura-pura di sini. Kau hanyalah seorang penipu. Kau adalah penipu yang dicari oleh Dewi Lestari. Li Mingze, kau mencari mati. Aku sang raja, sejak kecil mengikuti Dewa Agung. Bagaimana mungkin tidak bisa membedakan keaslian Dewa Agung? Sungguh berani sekali. Kami sudah memverifikasi. Suyun adalah Dewa Agung. Liu Rumang, tamparan ini, aku ingat. Nanti akan kubalas setimpal padamu. Kalian jangan pikir aku, Tuan Muda ini, tidak tahu. Dulu saat Suyun meletakkan tangan di batu 5 elemen, tidak ada reaksi. Baru setelah setengah hari ada respons. Ini jelas-jelas kalian yang mengutak-atiknya. Omong kosong. Bagaimana batu 5 elemen bisa diutak-atik? Benar atau tidak, kalian yang paling tahu. Dan soal pedang pembasmi dewa tempo lalu, kalian juga menipuku. Menipu. Aku yang mulia di depan semua orang mencabut pedang pembasmi dewa ini. Pedang pembasmi dewa ini adalah artefak ilahi pusaka jiwaku. Di seluruh dunia ini, selain aku yang mulia, siapa lagi yang bisa mencabut pedang pembasmi dewa ini? Bukankah ini sudah cukup membuktikan identitasku? Pedang pembasmi dewa ini adalah artefak ilahi pusaka jiwa Dewa Agung. Hanya Dewa Agung yang bisa mencabutnya. Karena Suyun telah mencabut pedang pembasmi dewa, maka dialah Dewa Agung. Apa yang perlu diragukan dari ini? Diam, kalian tahu apa? Pedang pembasmi dewa ini bukan hanya dia yang bisa mencabutnya. Semua orang yang hadir di sini, setiap orang bisa mencabutnya. Li Mingze, jika leluhurmu tahu kau mengucapkan kata-kata absurd seperti ini, pasti akan mengusirmu dari rumah. Dewa Agung, mohon hukum para pengacau ini yang merusak upacara penobatan demi menegakkan hukum. Semuanya, jika kalian tidak percaya, aku punya cara untuk segera membuktikannya. Suyun, bukankah kau bilang pedang pembasmi dewa hanya kau yang bisa mencabutnya? Berikan pedang pembasmi dewa padaku, lihatlah apakah aku bisa mencabutnya. Jika aku bisa mencabutnya, berarti kau palsu. Lelucon, pedang pembasmi dewa milikku ini adalah artefak ilahi pusaka jiwaku. Bagaimana bisa kau cabut begitu saja sesukamu? Kenapa? Takut. Di dunia ini tidak ada rahasia yang bisa ditutup selamanya. Kau itu penipu. Jangan pikir aku tidak tahu rencana kalian. Rencana? Ayo coba katakan padaku, apa yang kalian rencanakan? Dia Liu Rumeng mencarimu, orang yang mirip dewa, untuk memalsukan dewa. Hanya ingin melalui dirimu untuk menguasai istana Han, menjadi raja tanpa mahkota. Tuan muda ini tidak akan membiarkan kalian mewujudkan ambisi serigala kalian. Apa yang dikatakan anak ini begitu gagah berani? Kenapa aku merasa ada yang tidak beres di sini? Jangan menuduh sembarangan. Li Mingze, Suyun adalah dewa yang asli. Hal ini sudah lama diputuskan. Masih berpura-pura, waktu itu di pesta Raja Rongcheng saat kalian bersekongkol, aku mendengarnya dari balik pintu. Aku dengar sendiri kalian bilang Suyun bukan dewa. Aku lebih mendengar lagi kalian bertanya-tanya mengapa dia bisa mencabut pedang Juxian. Bukan Suyun yang memberitahu kalian, siapapun bisa mencabut pedang Juxian. Xiao Changping, semua yang kau katakan ini, apakah kau punya bukti? Buktinya ada di tangannya. Waktu itu, aku melihat dengan mata kepala sendiri Li Tianlong mencabut pedang Juxian berhasil mencabutnya. Kalau kau berani, ambil pedang Juxian itu coba berikan pada Tuan Muda Ze, lihat apakah Tuan Muda Ze bisa mencabutnya.
Xiao Changping, kau bicara sembarangan di sini. Apa kau ingin keluargamu dibinasakan? Apakah aku bicara sembarangan? Kau paling tahu. Kalau kau tidak punya niat buruk, ambil pedang Zuxian itu dan berikan pada Tuan Muda Ze. Lihat apakah dia bisa mencabutnya. Pedang Zuxian ini adalah artefak suci dewa. Bukan sembarang orang bisa menyentuhnya. Coba kalian lihat lagi sikap Liu Rumeng dan Su Yun. Dengan ungkapan artefak dewa, bukanlah sesuatu yang bisa disentuh sembarang orang itu sudah dianggap selesai begitu saja. Pedang abadi ini penting atau dewa yang lebih penting? Terakhir kali, aku, demi leluhurmu, mengampunimu untuk sementara. Tapi sekarang kau berani meragukanku. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Su Yun, kau tidak bisa menakutiku. Dan jangan gunakan artefak apapun untuk mengabaikanku. Pedang abadi ini penting karena ia milik dewa, bukan karena pedang abadi itu sendiri penting. Lalu katakan padaku, mana yang lebih penting, dewa atau pedang abadi? Su Yun, asalkan kau berikan pedang abadi itu pada Tuan Muda Ze untuk dicoba, jika Tuan Muda Ze tidak bisa mencabutnya, kami bersedia bunuh diri sebagai permintaan maaf. Kata-kata ini, kalian sudah mengatakannya sebelumnya. Apa kau sudah bunuh diri? Inilah alasan mengapa kau tidak berani membiarkanku mencoba. Kalau begitu, sekarang aku berani memastikan bahwa kau adalah penipu. Kau ditemukan oleh Liu Rumeng untuk menyamar sebagai dewa. Dewa yang asli, sudah 3 tahun yang lalu gugur di medan perang. Semua yang kau katakan itu hanya omong kosong. Apa kau punya bukti? Buktinya adalah pedang abadi di tangannya. Sudah bicara banyak, mengapa kau tidak berani membiarkanku mencoba? Apa ini masih belum cukup? Su Yun, dia adalah penipu. Dia tidak pantas dinobatkan sebagai Raja Daxia. Apalagi tidak pantas memegang jimat harimau. Jimat harimau ini sama sekali tidak boleh diberikan kepada Su Yun. Dia hanyalah penipu. Apa yang ingin kalian katakan? Sekarang Daxia sudah mencapai saat hidup dan mati. Hanya keluarga kami, keluarga Li, yang bisa menyelesaikan masalah ini. Cepat berikan jimat harimau itu kepada tuan muda ini. Li Mingze, kau hanyalah pewaris keluarga Li. Kau belum pantas memegang jimat harimau. Dia tidak pantas menerima jimat harimau. Kalau begitu, apa aku pantas? Dia tidak pantas menerima token harimau. Kalau begitu, apakah raja ini pantas? Li Yuntong, apa maksudmu dengan perkataan itu? Apa urusanmu datang ke sini? Liu Rumeng, diam kau. Setelah raja ini mendapatkan token harimau, aku akan menyelesaikan urusan denganmu. Li Yuntong, kau lancang sekali. Melihatmu membuat raja ini terkejut. Wajahmu sangat mirip Dewa Agung, hampir persis sama. Jika bukan karena raja ini tahu bahwa kau bukan Dewa Agung, raja ini pasti akan salah mengira kau adalah Dewa Agung. Akulah Dewa Agung yang asli. Ini adalah hasil yang didapat setelah melalui verifikasi berkali-kali. Bukan sesuatu yang bisa kau sangkal hanya dengan beberapa kata. Nah, raja ini tidak akan buang-buang waktu denganmu. Nanti aku akan mencarimu. Serahkan token harimau itu padaku. Tidak bisa. Meskipun kau adalah raja dari klan lain, token harimau ini hanya bisa diberikan kepada Dewa Agung. Dewa Agung, kau bicara tentang Su Yun, kan? Dia bukan Dewa Agung. Tapi sebentar lagi, raja ini akan menjadi Dewa Agung yang baru. Serahkan token harimau itu padaku. Li Yuntong, apa maksudmu? Maksudnya sederhana. Dewa Agung telah menghilang selama 3 tahun. Sekarang perbatasan tidak stabil, Istana Han kacau balau. Di saat seperti ini, raja ini ingin menggantikan posisi Dewa Agung, memimpin Istana Han, menahan musuh asing, dan sementara menggantikan Dewa Agung. Menurutmu, apakah itu mungkin? Hari ini, token harimau pengerahan pasukan Xia Agung ada di tangan utusan suci, dan token Dewa Agung ada di tanganmu. Leluhurku mengambil token harimau pengerahan pasukan dan token Dewa Agung, maka kita bisa menguasai dunia dan mencapai hegemoni yang tak tertandingi. Kalian mau memberontak? Pemberontakan apa yang kulakukan? Saat ini, 24 negara di sekitar bersiap mengerahkan pasukan. Xia Agung berada dalam krisis. Di saat krisis ini, Dewa Agung masih belum muncul. Raja ini sementara menggantikan Dewa Agung. Adalah untuk menyelesaikan krisis Xia Agung. Serahkan token harimau itu, raja ini akan membiarkanmu hidup. Jangan uji kesabaran raja ini. Ini adalah pemberontakan. Jangan sampai raja mengatakannya lagi. Serahkan tanda harimau itu. Li Yuntong, dari garis keturunan Dewa Agung, tidak pernah memperlakukan keluarga Anda dengan buruk. Bagaimana bisa Anda berniat melakukan pengkhianatan? Bahkan jika Anda membunuh saya hari ini, tanda harimau ini tidak akan pernah saya serahkan kepada Anda. Jika Anda tidak menyerahkannya, apakah raja tidak akan mengambilnya sendiri? Li Yuntong, betapa beraninya Anda.
Membunuh utusan suci sama saja dengan pemberontakan. Saya memberontak? Siapa yang berani mengatakan raja memberontak? Anak muda, perintah Dewa Agung ada di tangan Anda. Serahkan, dan raja akan mengampuni nyawa Anda. Dewa Agung selalu memperlakukan keluarga Anda dengan baik, tidak pernah memperlakukan Anda dengan buruk. Anda berniat memberontak hari ini, apakah Anda tidak takut akan dihukum 9 keturunan? Lawanan Dewa Agung menghisuma Liu Tongtong dan basmi para pemberontak. Liu Tong, apakah pantas dihukum mati dengan hukuman 9 keturunan? Dengan Anda. Bagaimana mungkin saya tidak bisa? Berhenti memanggil diri Anda yang agung. Anda bukan Dewa Agung Istana Han. Li Yuntong, Anda benar-benar tidak bisa diselamatkan. Penjaga suci Raja Han, Liu Rumeng, Dekan Longwu, Li Tianlong, dan keempat Dewa Perang telah membuktikan identitas Dewa Agung. Mengapa Anda masih terus mengatakan bahwa dia bukan Dewa Agung? Apakah Anda punya bukti? Menurut saya, Li Yuntong hanya ingin memberontak dan ingin merebut posisi Dewa Agung. Li Yuntong, Anda berniat memberontak hari ini. Apakah Anda tidak takut? Akan dihukum 9 keturunan. Anak muda, perintah Dewa Agung ada di tangan Anda. Li Yuntong, kami semua adalah orang-orang tua yang telah lama mengikuti Dewa Agung. Bagaimana mungkin kami tidak mengenali Dewa Agung? Li Yuntong, Anda ingin memberontak. Li Yuntong, jika Anda berniat melakukan pengkhianatan, lewatilah dulu keempat dewa perangkat. Saya beritahu Anda, dia bukan Dewa Agung Istana Han. Dewa Agung Istana Han telah lama meninggal 3 tahun lalu. Li Yuntong sang penguasa baik-baik saja duduk tegak di sini. Kau berani mengutuk sang penguasa tewas mencari mati. Kenapa kalian terburu-buru? Li Yuntong, aku sangat penasaran kau terus-menerus berkata, aku bukan sang penguasa yang asli, dan bahkan berkata, aku sudah mati 3 tahun lalu, tapi sekarang aku baik-baik saja berdiri di sini. Li Yuntong, kau bilang sang penguasa ada di sini, kau berani bilang sang penguasa sudah mati? Alasannya sederhana, sang penguasa bernama Su Ziwen bukan Su Yun. Aku menyembunyikan identitasku selama 3 tahun. Ingin hidup seperti orang biasa. Apa salahnya mengganti nama? Aku bernama Su Ziwen, juga Su Yun. Apa tidak boleh? Nama bisa diganti kapan saja. Alasanmu tidak berlaku. Tentu saja, nama tidak penting, tapi aku harus memastikan sang penguasa benar-benar tewas 3 tahun lalu. Seseorang yang mati 3 tahun lalu, bagaimana mungkin masih hidup? Li Yuntong, mengapa kau begitu yakin sang penguasa tewas 3 tahun lalu? Ini bukan masalah besar. Kalian hanya perlu tahu sang penguasa sudah mati 3 tahun, itu saja. Raja ini mengerti. Ternyata 3 tahun lalu, sang penguasa diracuni. Itu perbuatanmu. Benar? meracuni. Ada apa dengan Liu Rumeng? Kau bilang Li Yuntong meracuni sang penguasa. 3 tahun lalu, 24 negara sekitar membentuk aliansi dan mengumpulkan pasukan menyerang negara agung Daxia. Setelah sang penguasa bersumpah di ibu kota kekaisaran, ia terkena racun paling aneh di dunia, racun Qianji. Seseorang telah meracuni makanan sang penguasa. racun Qianji. Kami belum pernah mendengar. Saat itu, perang besar akan segera terjadi. Demi menenangkan moral pasukan, sang penguasa merahasiakan masalah ini. Hanya kami berdua yang tahu tentang ini. Selama bertahun-tahun, aku terus menyelidiki siapa sebenarnya yang meracuni sang penguasa. Li Yuntong. Aku tidak menyangka itu adalah kau. Ya, benar. Raja ini yang meracuni. Li Yuntong, aku tidak menyangka kau yang meracuninya. Orang-orang di dunia belum ada yang terkena racun. Qianji bisa bertahan hidup, bahkan Dewa Agung tidak bisa terkecuali. Dan dia adalah Liu Rumeng yang dicari dan mirip Dewa Agung, hanyalah orang yang mirip. Ini benar? Perbatasan tidak stabil api, perang bisa berkobar kapan saja. Jika tanpa ancaman Dewa Agung Xia besar, kita mungkin dalam bahaya kehancuran. Aku melihat Su Yun mirip dengan Dewa Agung, jadi suruh dia berpura-pura menjadi Dewa Agung. Kalian dengarkan? Dia, Su Yun, hanyalah seorang penipu belaka. 4 dewa perang agung kalian pewaris. 4 dewa perang agung Istana Han, warisannya. Selama kalian tunduk pada raja ini akan membiarkan kalian hidup. Li Yuntong Dewa Agung tidak memperlakukanmu dengan buruk, tapi kau berkhianat. Bagaimana kami bisa tunduk pada kau, pengkhianat? Aku pengkhianat? Kalian tidak mengerti apa-apa. Apa yang kalian tahu? Keluarga Liku turun-temurun setia pada Istana Han dan Dewa Agung memperlakukan keluarga Liku dengan buruk. Beraninya kau, Li Yuntong. Jika Dewa Agung memperlakukanmu dengan buruk keluargamu, Li mana mungkin menjadi keluarga nomor 1 di Xia besar? Itu adalah hak yang pantas didapatkan oleh keluarga kami.
12 tahun lalu, Sang Dewa Agung tua gugur di medan perang. Sesuai peraturan Aulahan, yang menjabat saat itu aku, Raja Suci Penjagaan, seharusnya mengambil alih Aulahan. Setelah Bima berusia 18 tahun, dia akan mengambil alih Aulahan. Tapi si bajingan kecil Bima ini, di usianya yang baru 14 tahun, mengandalkan perintah Dewa Agung di tangannya, dan pedang pembasmi dewa, menerima warisan Sang Dewa Agung, mengabaikan peraturan, dan secara paksa menguasai Aulahan. Seharusnya posisi itu bisa kududuki selama 4 tahun menjadi orang nomor 1 di dunia. Tapi semua ini, seiring dengan Bima yang secara paksa mengambil alih Aulahan, hancur. Budi, kau babi diserang Beb, tadi tidak kau tahu sendiri. Dulu ketika pasukan besar menyerbu, apakah kau tahu cara memimpin pertempuran? 5 tahun lalu, saat aku, raja ini, turun takhta dari posisi Raja Suci Penjagaan, aku mengusulkan agar cucuku menggantikannya. Tapi dia mengabaikan kehormatan raja ini. Secara paksa mengangkat Sari untuk menggantikan posisi Raja Suci Penjagaan. Mengapa demikian? Budi, cucumu berperilaku buruk. Bagaimana kami bisa membiarkannya menggantikannya? Posisi Raja Suci Penjagaan? Sikap kalian apakah berarti melawan raja ini? Kau mengkhianati kerajaan agung, mengkhianati Aulahan, mengkhianati Dewa Agung. Bagus. Hari ini kalian berani melawan raja ini. Kalian semua tidak akan hidup lagi. Siapa yang berani punya niat sedikit pun, akan kubunuh tanpa ampun. Dengar baik-baik. Urusan hari ini, aku sudah merencanakannya sejak 3 tahun lalu. Asalkan hari ini aku mendapatkan token harimau dan token dewa penguasa, aku bisa menguasai seluruh negeri, menjadi penguasa dunia. Siapa yang berani menghalangiku? Li Yuntong, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Hanya dengan kalian? Kalau saja itu dulu, 4 jenderal perang agung mungkin masih bisa diandalkan. Kalian anak-anak kecil, baru berlatih beberapa tahun. Bagaimana bisa dibandingkan denganku kalau kalian berlima digabungkan? Tetap bukan tandinganku, nak. Aku tahu token dewa penguasa ada di tanganmu. Serahkan token dewa penguasa itu, aku akan mengampunimu dan memberimu kekayaan serta kemuliaan. Li Yuntong, aku tak menyangka kau yang meracuniku. Nak, serahkan token dewa penguasa, kau bisa hidup, kekayaan dan kemuliaan ada di depan mata. Jika kau menolak, nyawamu akan kuambil. Li Yuntong, jangan harap token Dewa Penguasa melambangkan keagungan tertinggi istana. Han sekalipun, Dewa Penguasa gugur aku, sebagai salah satu dari 4 jenderal perang agung, akan mempertahankannya sampai mati martabat token Dewa Penguasa. Jika kau ingin menyentuh token Dewa Penguasa, mulailah dari mayat kami berempat, baru bicara. Dan aku. Dulu aku juga seorang jenderal Istana Han. Istana Han juga tempat keyakinanku hari ini. Aku takkan membiarkanmu, bajingan ini, mencuri artefak suci Istana Han. Jika ingin menyentuh, kecuali aku juga mati. Karena kalian ingin mati, hari ini aku akan mengabulkannya. Nah, tunggu saja. Setelah aku membunuh mereka, aku akan mengambilnya sendiri. Token Dewa Penguasa. Percayalah, kau takkan berhasil, kau tak bisa membunuh mereka, kataku. Nah, leluhurku telah berlatih 80-90 tahun. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Liu Rumeng? Orang-orang tak berguna ini, kalau mereka semua digabungkan, tetap bukan tandingan leluhurku. Benarkah Li Yuntong? Majulah kalau begitu, biar kulihat seberapa hebat dirimu. Kau akan melihatnya, majulah kalian semua bersamaan. Jika Tuan Ilahi masih ada, mana mungkin kubiarkan kalian bertindak semena-mena. Sayangnya dia tidak ada. 3 tahun lalu dia sudah mati. Beta telah berlatih puluhan tahun. Selain Tuan Ilahi. Coba tanya seluruh dunia, siapa lagi yang menjadi lawan Beta? Aku beri kalian 4 lagi kesempatan tunduk pada Beta, dan Beta akan mengampuni nyawa kalian. Li Yuntong, jangan harap. Aku Tauti seumur hidup mengikuti Tuan Ilahi.
telah melalui ratusan pertempuran besar dan kecil. Bagaimana mungkin aku tunduk padamu, bajingan? Karena kalian ingin mati. Beta akan mengabulkannya. Hari ini Beta akan membuat kalian semua tahu siapa yang mengikutiku akan jaya dan siapa yang menentangku akan binasa. Li Yuntong, kau bicara besar sekali. Aku, Tuan Ilahi, tidak pernah mengatakan hal seperti itu, tapi kau berani mengatakannya. Suyun, apa yang kau lakukan? Ini bisa membunuh orang. Kau akan terbongkar. Suyun, cepat berikan token Tuan Ilahi padaku, lalu kau pergi. Hari ini kecuali Tuan Ilahi bangkit. Tidak ada yang bisa mengalahkan bajingan ini. Kau dengar itu, nak? Kecuali Tuan Ilahi bangkit hari ini, tidak ada yang akan menjadi lawan Beta. Serahkan token Tuan Ilahi padaku. Dan nyawamu akan kuampuni. Tuan Ilahi tidak perlu bangkit kembali. Karena aku sang penguasa tidak pernah mati. Nak, kau masih berpura-pura di sini? Leluhur, dia hanyalah seorang koki. Aku akan mengirim orang untuk menangkapnya dan merebut kembali token Tuan Ilahi. Kau dengar itu? Serahkan token Tuan Ilahi atau mati. Pilihlah sendiri. Token Tuan Ilahi tidak bisa diberikan padanya. Cepat berikan token Tuan Ilahi padaku. Kau pergi. Pilihan sang penguasa adalah tidak akan kuberikan pada siapapun. Keluarga Li dan Xiao bersekongkol memberontak, seluruh keluarga akan dihukum mati. Apa kau terlalu mendalami peran? Masih menganggap dirimu Dewa Agung? Tadi bukankah kau baru saja melihat Liu Rumeng dan 4 Dewa Perang Agung bersatu tak mampu menandingi kekuatan Tetua Li sendirian? Kau hanyalah seorang koki rendahan, berani tersumbar mengatakan seluruh keluarga dimusnahkan. Anak ini mungkin masih hidup dalam mimpi. Siapapun di sini bisa dengan mudah mengalahkanmu. Suyun, cepat serahkan token Dewa Agung padaku. Segera pergi. Ini bukan urusan yang bisa kau ikuti. Seorang ahli dari keluarga Li saja sudah bisa membunuhmu. Apalagi Li Yuntong. Aku memang Dewa Agung Aulahan yang asli. Tak ada seorang pun di sini yang bisa membunuhku. Suyun, sadarlah. Karena identitasmu sudah terbongkar, kau hanyalah orang biasa. Anak muda, aku menghargai keberanianmu. Tapi ini adalah pemberontakan petinggi internal Aulahan. Bukanlah sesuatu yang bisa diikuti oleh orang biasa sepertimu. Sebaiknya kau serahkan token Dewa Agung dan pergilah. Aku tidak akan pergi. Aku sudah bilang akan melindungimu semua. Anak muda, di saat seperti ini kau masih bicara omong kosong. Kenapa belum pergi? Mau menunggu mati di sini? Keberanianmu patut dipuji, karena kau sendiri mencari mati. Jangan salahkan raja ini. Mingze, bunuh dia, ambil kembali token Dewa Agung dan segel harimau. Selama token Dewa Agung dan segel harimau kembali, raja ini akan berkuasa penuh atas dunia dan menjadi penguasa tunggal dunia. Leluhur, jangan khawatir. Prajurit, bunuh dia. Rebut kembali token Dewa Agung untukku. Suyun, ayo pergi. Suyun, kau hanyalah orang biasa. Ini bukan urusan yang bisa kau ikuti. Cepat pergi. Mencari mati. Ini Seni Naga Sejati 9 Surga. Bukankah kau orang biasa? Bagaimana bisa kau menguasai teknik rahasia dari garis keturunan Dewa Agung? Bagaimana mungkin? Dia hanyalah seorang koki. Ini tidak benar. Dia hanya mirip dengan Dewa Agung. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Siapa kau sebenarnya? Dewa Agung Istana Han Su Ziwen. Tidak mungkin. Kau diracuni racun belenggu saraf olehku dulu, juga efeknya tertunda lebih dari 3 bulan. Pada pertempuran terakhir, kau ikut serta secara pribadi, bertempur sengit sampai berbulan-bulan. Kau tidak mungkin selamat. Benarkah kau Dewa Agung Su Ziwen? Suyun adalah aku. Su Ziwen juga aku. Sejak lahir, namaku adalah Suyun. Dalam perjalanan kembali ke Istana Han setelah menjadi murid, guruku memberitahuku, Istana Han menjaga keamanan negara, maka harus disembunyikan, terutama Sang Dewa Agung. Oleh karena itu, aku diminta mengganti nama. Namun, nama ini diberikan oleh ayahku sebelum ayahku meninggal. Bagaimana bisa aku mengganti nama dengan mudah? Maka guruku pun mengambil nama kehormatan Wen,
Setelah masuk istana Han, guruku selalu mengumumkan kepada publik bahwa aku bernama Su Ziwen, bukan Su Yun. Jadi, margaku namaku Yun, nama kehormatanku Ziwen. Li Yun Tong. Racun belenggu jiwa memang hebat. Dulu, setelah aku berangkat perang, aku menemukan diriku diracuni. 3 bulan pertama perang, aku menghabiskan 3 bulan tetap tidak bisa menghilangkan racunnya. Dalam pertempuran terakhir, aku merasa hidupku tidak akan lama lagi, maka aku bertarung sekuat tenaga untuk memenangkan pertempuran ini. Dalam pertempuran terakhir, aku memaksa menekan racunnya, bertempur sengit berbulan-bulan. Akhirnya menang secara beruntung. Kukira aku akan mati saat itu. Siapa sangka di saat-saat terakhir, aku menerobos batasan tubuh manusia, lalu melangkah ke tingkat dewa, sehingga aku bisa hidup. Namun, aku tidak akan lupa bahwa ada seseorang yang meracuniku. Dewa Agung, ternyata kau bersembunyi di kota Rong selama 3 tahun. Demi memancing keluar pengkhianat. Benar, dulu aku sudah menduga orang yang meracuniku pasti adalah penguasa Istana Han. Aku menunggu dengan sabar selama 3 tahun, akhirnya menantikan saat ini juga. Aku pernah mencurigai semua orang, tapi tidak pernah mencurigaimu. Li Yun Tong, aku benar-benar tidak menyangka ternyata kau yang meracuniku. Su Ziwen, aku tidak menyangka bakatmu luar biasa, betapa dalam rencanamu sampai bisa disembunyikan begitu lama. Sampai aku terbongkar meracunimu, kau baru muncul. Sedikit ketidaksabaran bisa menggagalkan rencana besar. Kau benar-benar bisa menahan diri, sampai melihat sekeliling ada 24 negara kembali berperang, kau pun tidak tergerak sedikit pun. Mungkinkah kau tidak takut negara kita ini akan dihancurkan? Pasukan elit dari negara-negara sekitar. Sudah lama aku hancurkan. Saat ini, mereka hanya menang jumlah. Sekumpulan orang tak terorganisir, aku bisa memenangkan pertempuran dan menentukan nasib. Selama pengkhianat ditemukan, sekalipun negara kehilangan separuh kekuatannya, aku tetap bisa merebut kembali wilayah yang hilang dan mengembalikan kejayaan negara. Selama aku ada, siapa yang berani mengancam menghancurkan negara? Siapa yang berani menantangku untuk bertarung? Siapa yang berani menjadi musuhku? Kami menghadap Dewa Agung. Pohon Dewa Agung mengeksekusi Li Yun Tong. Untuk menegakkan hukum militer. Bangunlah semua. Li Yun Tong, mengingat kau pernah berjasa bagi Istana Han, aku bisa membiarkanmu mati dengan tubuh utuh. Satu langkah yang salah. Semua rencana bisa berantakan. Keluarga Li, sudah cukup. Su Ziwen, aku kabar dari jalan menuju akhirat untuk menunggumu. Kakek. Keluarga Li negara agung kita. Memberontak dan berkhianat melawan atasan, hukumannya adalah kematian. Sampaikan perintahku. Seluruh keluarga Li akan dieksekusi, 9 keturunan akan dihukum. Pengawal. Bawa mereka pergi. Keluarga Xiao dari kota Rong memberontak dan berkhianat, hukumannya adalah eksekusi 3 keturunan. Mulai sekarang, Provinsi Kang. Tidak akan lagi memiliki keluarga Xiao. Mana keempat Jenderal Agung? Kami di sini. Perintahkan pasukan Tauti, serta pasukan Qionqi. Segera menuju garis depan selatan untuk melawan musuh. Kami menerima perintah. Pasukan Hundun serta pasukan Taowu, segera menuju perbatasan barat untuk melawan musuh. Kami menerima perintah. Liu Rumeng, pimpin pasukan Istana Han dan ikuti aku ke perbatasan utara, sekaligus perintahkan semua pasukan militer negara untuk segera menuju perbatasan terdekat. Lapor, Dewa Agung. Para 24 negara mengetahui identitas Anda. Berniat menyerang yang tidak setia. Semuanya telah menyerahkan surat penyerahan diri. Bersedia menyerahkan wilayah dan membayar ganti rugi, menyatakan tunduk dan membayar upeti. Kami mengucapkan selamat kepada Dewa Agung. Pertarungan ini dimenangkan tanpa pertempuran. Tak disangka, dia benar-benar Dewa Agung. Dia bukan seseorang yang bisa aku harapkan. Aku harus pergi sekarang. Kiai, maukah kau menjadi istri Suyun, menua bersamanya, dan tidak akan pernah berpisah? Ah,